1426. Seluruh tempat rahasia Kaisar Agung, semua orang mulai mencari warisan dengan panik. Aku harus berikutnya. Aku harus merebut warisan. Banyak anak muda memiliki mata yang tegas dan wajah yang percaya diri. Secara khusus, para pemimpin dari 13 kekuatan sektarian memiliki mata yang membara. Pemimpin ini hanyalah pemimpin yang telah memasuki dunia rahasia, bukan pemimpin generasi muda klan mereka. Di antara generasi muda, banyak dari mereka telah menembus ranah Kaisar Wu. Lebih banyak bakat ada di ranah Kaisar Wu. Beberapa dari mereka lebih berbakat dari yang lain. Kali ini, tempat rahasia Kaisar Agung adalah kesempatan mereka. Jika mereka mendapat semacam warisan, mereka benar-benar bisa menang dari persaingan generasi muda di masa depan. Lu Ming dan Qiu Yingying, Qiu Hao 3 orang, terbang tanpa tujuan. Mencari warisan, mereka tidak tahu apa-apa, mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Sua. Di depan, ada beberapa lampu pelangi, satu arah. Ketiganya tidak peduli, tapi kemudian, dari waktu ke waktu, mereka melihat pelangi terbang lewat, dan mereka semua pergi ke arah yang sama. Kongres ketiga orang itu penasaran. Pada saat ini, sosok lain terbang, dan Lu Ming menghentikan pihak lain. Kebetulan sekali. Dia juga murid dari Lembah Dewa Naga. Di depan kita, kemungkinan ada tempat warisan. Murid Lembah Dewa Naga meninggalkan sepatah kata pun dan pergi dengan tergesa-gesa. Tempat warisan. 3 mata menjadi cerah. Tampaknya seseorang telah menemukan tempat warisan lagi. Ayo pergi dan lihat. Lu Mingdao. Mereka bertiga terbang ke arah itu. Setelah terbang lebih dari 1 jam, medan berangsur-angsur menjadi sunyi, meskipun medannya datar, tetapi tidak ada vegetasi. Ketiganya terus terbang. Ada seseorang di depanmu. Autum Yingying menunjuk ke depan. Di depan, ada seorang pria tergeletak di sana, tak bergerak. Ketiga orang itu terbang dan menemukan bahwa pria itu sudah mati. Ada bau samar darah di udara. Bagaimana orang ini mati? Tidak ada luka. Qiu Hao melihat-lihat, Dao. Di dan Tian. Lu Ming menemukan lubang yang sangat kecil di pakaian bidang obat mujarab pria ini. Ketika dia membuka ikatan pakaiannya, dia menemukan bahwa ada juga lubang yang sangat kecil di bidang obat mujarabnya, yang sepertinya telah ditusuk oleh senjata tajam. Satu pukulan berakibat fatal, dan bahkan roh itu tidak kabur. Ketiganya memeriksa dan melanjutkan, tetapi tak lama kemudian, mereka berhenti lagi. Sebab, kali ini mereka melihat beberapa mayat sekaligus. Setelah dicek, penyebab kematian masing-masing jenazah sama, semuanya tertusuk senjata tajam dan tewas dengan sekali pukul. Lihatlah nafas sisa, orang-orang ini, harus menjadi level tertinggi. Ketiganya melanjutkan perjalanan, tetapi segera setelah itu, mereka terkejut. Tubuh, sepanjang jalan, ditutupi dengan tubuh. Ada tempat di mana ada ribuan mayat. Setiap mayat memiliki cara kematian yang sama. Semuanya tertusuk oleh bidang eliksir. Beberapa dari orang-orang ini masih merupakan tokoh setingkat kaisar. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat lebih banyak mayat, semuanya 5.000. Begitu banyak orang adalah orang-orang Tianjiao. Salah satu dari mereka adalah eksistensi teratas di kelompok Tanah Sengsu. Tapi sekarang, mereka mati di sini dengan tenang. Lu Ming diam-diam menghela nafas bahwa Yuan dan Lu memang lebih berbahaya daripada kelompok Tanah Sengsu. Tempat apa ini? Kenapa aneh sekali? Musim gugur Yingying wajah kecil putih, beberapa ketakutan. Keberadaan macam apa, bisa membunuh begitu banyak orang, dan jenis lukanya sama, ini luar biasa. Jantung Qiu Hao berdetak kencang. Adegan seperti itu, terlalu jahat, semua orang akan berambut. Ledakan. Tiba-tiba, raungan kuat datang dari depan, dan sesosok tubuh melesat ke langit, lalu menukik ke bawah. Minggir. Sosok itu, mengeluarkan raungan, di tangan pedang, memotong tenda Dao, memotong ke segala arah, kekuatannya sangat luar biasa. Betapa kuatnya, orang ini tidak lebih lemah dari Yin Feng. Seru Yingying musim gugur. Orang yang begitu kuat, saat ini, tampaknya menderita krisis fatal, dalam pembunuhan vertikal dan horizontal, memotong cahaya pisau yang terang. Ding! Ding! Ketika dia memotong pisaunya, dia membuat gemerincing di udara. Itu, seekor kupu-kupu. Autum Yingying tiba-tiba menunjuk ke depan dan berseru. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Qiu Hao juga melihatnya. Jika kamu melihat kecepatan kupu-kupu, hampir menakjubkan jika kamu tidak melihatnya di udara. Dan kupu-kupu ini memiliki 2 duri di ekornya, seperti 2 pedang kecil. Sajian ekor pedang. 3 kata muncul di benak Lu Ming. Hidangan ekor pedang, sejenis serangga ganas yang sangat mengerikan. Serangga ganas semacam ini transparan, dan kecepatannya luar biasa. Ia tidak memiliki bayangan. Apalagi di bagian ekornya terdapat 2 duri tajam seperti pedang. Jenis duri ini memiliki kekuatan serangan, daya tembus, teror besar dan kecepatan yang sangat cepat. Orang biasa tidak dapat menemukannya. Mereka tertusuk oleh tusukan tajam dan mati di tempat. Oleh karena itu, nama hidangan Jian Wei berasal dari sini.
Lu Ming akhirnya tahu bagaimana orang-orang itu mati. Mereka dibunuh oleh hidangan Jian Wei. Pada saat ini, pria di depannya dikepung oleh ratusan piring ekor pedang. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan. Ketika dia melihat mereka, matanya menjadi cerah dan bergegas ke arah mereka. Orang ini mencoba menarik kita ke dalam air. Jalan Qiu Hao, kepalanya, lonceng emas muncul, menyebarkan tirai cahaya, dia diselimuti di dalamnya. Dan tubuh Qiu Yingying, mantel bulu, memancarkan cahaya, juga akan menutupinya. Kembalilah padaku. Lu Ming mengeluarkan suara dingin dan saling memukul dengan kepalan tangan. Kekuatan tinju yang mengerikan itu tenggelam ke arah pemuda itu. Kamu berani. Pemuda itu sangat marah. Lu Ming memutar mulutnya. Pria ini akan menarik mereka ke dalam air. Lu Ming tidak berani melawan. Ledakan. Pria muda itu tidak punya pilihan selain memotong pisau ke tangan Lu Ming. Dengan raungan, pemuda itu terguncang. Wah, wah. Pada saat yang sama, duri tajam di ekor piringan ekor pedang menusuk pemuda itu, dan membuat beberapa lubang kecil di pemuda itu. Untungnya, mereka tidak mencapai titik kunci. Pemuda itu naik ke langit dan terbang ke kejauhan. Suara itu datang dari jauh, tunggu aku. Kemudian, mereka menghilang di langit, sekelompok ekor pedang, mengejarnya. Namun, pemuda itu berhasil menarik Lu Ming dan yang lainnya ke dalam air. Setidaknya setengah dari cakram ekor pedang yang menyerang pemuda itu menyerang Lu Ming dan mereka. Wah, wah. Suara tajam memecah langit terdengar, dan ratusan tusukan tajam menusuk Lu Ming. Bersenandung. Lu Ming menjalankan medan kekacauan, dan medan kekacauan menyebar, menyelimuti semua hidangan ekor pedang ini. Kemudian, Lu Ming menekan dengan satu tangan, dan kekuatan kekacauan yang mengerikan bergulir ke arah piring ekor pedang ini. Di bidang kekacauan, tekanannya luar biasa. Duri, mereka meledak di udara, dan piringnya, juga dihancurkan sampai mati oleh kekacauan. Bab 1427 Subrek Penatua. Tampaknya bagian depan tidak aman. Aku khawatir akan ada banyak piring ekor pedang, Yingying, saudara Qiu. Lu Ming menatap Qiu Yingying dan Qiu Hao. Maknanya sangat jelas, terus bergerak maju, terlalu berbahaya, dengan kekuatan Qiu Yingying dan Qiu Hao, setelah masuk, aku khawatir akan ada bahaya. Lu Ming, aku akan menunggumu di luar bersama kakak laki-lakiku. Qiu Yingying sangat pintar, jadi dia membuka mulutnya. Dia tahu bahwa jika dia dan Qiu Hao mengikuti Lu Ming, mereka akan menyeretnya ke bawah. Hanya ketika Lu Ming bergerak maju sendirian, dia bisa melepaskan tangan dan kakinya. Yah, kalau begitu tunggu aku di luar. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, kamu harus hati-hati. Qiu Yingying khawatir. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan pergi ke udara, sementara Qiu Yingying dan Qiu Hao kembali ke jalan semula dan pergi dari sini. Sua. Lu Ming, sendirian, tiba-tiba mempercepat. Seperti Fata Morgana, dia melintas melalui kehampaan. Wah, wah, wah. Lu Ming terbang sebentar, dan kemudian ratusan hidangan ekor pedang menyerang Lu Ming. Ini sangat tiba-tiba. Kecepatannya terlalu cepat. Jika Jenderal Kaisar Wu diserang seperti itu, dia hampir tidak bisa melarikan diri. Tapi Lu Ming bukanlah kaisar biasa. Bidang kekacauan menutupi seluruh tubuh. Duri tajam dari hidangan ekor pedang tidak dapat menembus medan kacau Lu Ming. Kekacauan menimbulkan kejutan, paku-paku itu, semuanya hancur. Ledakan. Kemudian, Lu Ming meledakkan tinjunya, dan medan yang kacau itu berguling ke depan. Dengan kekuatan tinju yang kuat, piring ekor pedang itu pecah berkeping-keping. Lu Ming terus bergerak maju. Sepanjang jalan, Lu Ming menghadapi beberapa gelombang serangan, tetapi semuanya langsung diserbu oleh Lu Ming dan dihancurkan di udara. Segera, hutan muncul di depan. Itu. Mata Lu Ming melihat ke kejauhan. Hutan ini mencakup area yang luas dan mencakup area yang luas. Di tengah hutan, ada menara berbentuk pedang, seperti pedang ajaib, lurus menembus langit. Kamu dapat melihatnya bahkan jika itu jauh. Apakah itu tempat warisan? Lu Ming tergerak. Keluar dari sini. Tidak jauh dari sana, ada seorang pria menyerbu ke depan. Pria ini sangat kuat. Dia harus menjadi karakter dengan semangat bawaan. Tetapi pada saat ini, sekelompok besar ekor pedang terbang keluar dari hutan di bawah untuk menyerangnya. Dia berusaha keras untuk menembus penghalang hidangan ekor pedang. Dia ditusuk beberapa lubang besar di tubuhnya dan hampir jatuh di sini, jadi dia harus mundur dalam kebingungan. Lu Ming melirik ke hutan dan menemukan ada banyak mayat di hutan. Karena mereka ingin menerobos hutan dan dibunuh oleh hidangan ekor pedang. Diduga, hutan ini adalah rumah dari hidangan Jian Wei. Aku tidak tahu berapa banyak hidangan Jian Wei yang dihuni. Jika kamu ingin sampai ke menara pedang, kamu harus melewati hutan ini. Wah, wah. Pada saat ini, sekelompok cakram ekor pedang terbang keluar dan terbang menuju Lu Ming. Lu Ming menekan ke depan dengan satu tangan, dan medan kekacauan menyebar, menutupi kelompok hidangan ekor pedang. Di bawah gempa,
hidangan ekor pedang ini terbunuh satu demi satu, seperti tetesan hujan, dan jatuh ke dalam hutan. Dengan senyum tipis, Lu Ming melangkah maju menuju menara pedang. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, minuman dingin terdengar, lalu dua lampu pelangi menyala ke arah Lu Ming. Cahaya pelangi menyatu dan dua sosok muncul. Itu kamu. Mata Lu Ming dingin. Salah satunya adalah pemuda yang dikepung oleh piringan ekor pedang sebelumnya, dan kemudian mengarahkan piringan pedang ke Lu Ming dan Qiu Yingying. Lu Ming tidak mendatanginya, tapi dia muncul. Dan orang lain, nafas di tubuhnya juga sangat kuat, jelas dan orang ini, adalah tingkat yang sama dari Tian Jiao. Bidangmu sangat misterius. Kamu bisa mengendalikan hidangan ekor pedang. Pantas saja kamu tidak mati. Sekarang, bawa kami ke tempat itu. Sebelumnya, pemuda yang menarik Lu Ming ke dalam air mengeluarkan suara dingin. Apa ada yang salah dengan otakmu? Lu Ming mencibir. Apa yang kamu katakan? Mata pemuda itu dingin. Kamu menjebakku dan mencoba menarikku ke dalam air untuk membantumu keluar. Sekarang, kamu memintaku untuk membawamu ke sana. Apakah otakmu rusak? Lu Ming melanjutkan. Kamu akan mati sekarang jika kamu tidak membawaku ke sana. Pria muda itu membuka mulutnya dan tubuhnya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Benarkah? Lalu kau mati. Begitu suara Lu Ming jatuh, dia meninju. Di medan yang kacau, didorong oleh kekuatan tinju Lu Ming, dia berguling ke arah pemuda itu. Kamu berani bertarung dan mati. Ah, tidak. Pemuda itu mulai mengaum, tetapi kemudian dia menemukan bahwa kekuatan tinju Lu Ming luar biasa. Tinju Lu Ming dihancurkan langsung di tubuhnya. Menyentuh. Separuh tubuhnya, baru saja meledak. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Yin Feng, ketika Lu Ming dan Yin Feng bertarung satu sama lain sebelumnya, mereka tidak menampilkan medan yang kacau. Pada saat ini, pengerahan medan kekacauan benar-benar menghancurkan. Sua. Lu Ming menjangkau dan meraih setengah dari tubuh pemuda itu secara langsung. Ampuni hidupmu. Pemuda itu belum mati, dan dia takut untuk memohon belas kasihan. Sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang. Lu Ming mengibaskan tangannya dan melemparkan setengah dari tubuh pemuda itu ke dalam hutan. Tiba-tiba, hidangan ekor pedang yang lebat terbang keluar dari hutan. Tidak. Pemuda itu meraung, dan saat berikutnya, dia tenggelam oleh piring ekor pedang, dan seluruh tubuhnya ditusuk ke sarang lebah dan jatuh di tempat. Apakah aku membiarkanmu pergi? Lu Ming melangkah keluar, tubuh seperti streamer. Pemuda lain, melihat bahwa Lu Ming begitu kuat, hampir mati ketakutan dan lari ketakutan. Namun, Lu Ming sangat cepat sehingga beberapa napas menyusulnya. Akibatnya, pemuda itu akan setengah mati dengan satu gerakan. Lu Ming, seperti metode ramuan, melemparkan pemuda yang terluka parah itu ke dalam hutan dan ditusuk oleh ribuan anak panah. Kemudian, Lu Ming terus melangkah maju. Di hutan, bergegas keluar dari piring ekor pedang yang padat, menuju Lu Ming. Sua. Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya dengan medan kekacauan dan menggunakan teknik elemen angin. Seluruh orang tampaknya diubah menjadi senjata panjang dan bergegas masuk. Di tempat Lu Ming menerobos, piring ekor pedang pecah berkeping-keping satu demi satu. Dalam kelompok hidangan ekor pedang yang padat, Seng Sheng bergegas melewati saluran. Piring ekor pedang tidak bisa menghalangi Lu Ming sama sekali. Tak lama kemudian, Lu Ming berhasil menerobos hutan, dekat menara pedang. Sungguh aneh begitu mereka bergegas melewati hutan, piringan ekor pedang itu tidak akan mengejar dan semua akan mundur. Ledakan. Kong. Tidak jauh dari pagoda, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, dan terjadilah perkelahian besar. Pergi, Huang Yu Guo milikku. Denganmu, kamu juga ingin mendapatkan buah Huang Yu. Mimpi. Mati untukku. Cahaya pedang, cahaya pisau, agitasi cetak telapak tangan, area itu, ada 4 sosok, dalam perkelahian. Keempat pria ini semuanya sangat luar biasa dalam kekuatan bertarung mereka. Mereka jauh lebih kuat dari Yin Feng. Pantas saja kita bisa menembus pengepungan hidangan ekor pedang dan bergegas ke sini. Buah Huang Yu. Jantung Lu Ming melompat dan matanya menyapu sekelilingnya. Dia menemukan 3 pohon buah-buahan. Setiap pohon buah menumbuhkan buahnya sendiri. Setiap pohon buah sangat jernih dan cerah. Di atasnya, ada bau jalan. Ini benar-benar buah Huang Yu. Mata Lu Ming, tiba-tiba cerah, ada kilatan cahaya panas. Bab 1428 Subrek Penatua. Buah Huang Yu adalah harta langka di dunia. Dikatakan bahwa prajurit Kaisar Wu tingkat rendah dapat langsung meningkatkan prestasinya dengan mengambil buah mahkota. Bahkan jika Kaisar Wu adalah seniman bela diri tingkat tinggi, setelah mengambilnya, itu dapat membantu orang menerobos kemacetan. Untuk meningkatkan pencapaian seseorang, pertama-tama seseorang harus meningkatkan bidangnya, kemudian mengolah zenyuan dan memadatkan tubuh roh. Tetapi buah domain kekaisaran, secara langsung dapat membuat orang tersebut naik untuk perbaikan yang berat. Hal yang paling menakjubkan adalah tidak peduli praktisi seni bela diri macam apa yang mengambilnya, semuanya berguna. Harta karun ini melawan langit.
Tidak heran, orang-orang ini saling bertarung. 3 buah Huang Yu adalah milikku. Tubuh Luming bergerak dan menuangkan buah dari wilayah kekaisaran. Bidang kacau budidayanya puluhan kali, ratusan kali lebih sulit daripada bidang biasa. Tapi berapa banyak tenaga dan waktu yang bisa dia hemat jika ada buah kekaisaran? Harta seperti itu dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Karena mereka bertemu, bagaimana Luming bisa menyerah? Mencari kematian. Jika kamu ingin merebut buah dari wilayah kekaisaran, berikan padaku. Keempat pria, yang berkelahi, juga menemukan Luming. Mereka mengaum dan menyerang Luming pada saat bersamaan. Keempat pria itu sangat kuat. Mereka melampaui Yin Feng dan tokoh lainnya. Bahkan Luming tidak bisa mengabaikannya. Ledakan, 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 ledakan. Luming mengeluarkan 4 tinju berturut-turut, mengalahkan serangan mereka. Sungguh kekuatan yang hebat. Melihat tinju Luming, mereka mematahkan serangan mereka, dan keempat orang itu terkejut. Kekuatan tempur orang ini, kita sendirian, bukan lawannya, jika wilayah kekaisaran direbut olehnya, kita tidak punya harapan sama sekali. Seorang pemuda berbicara. Ya, mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk membunuh orang ini dan kemudian bertarung demi buah domain kekaisaran? Bagus. Aku sungguh-sungguh. 4 pemuda, dengan tubuh mereka berkedip, mengelilingi Luming di tengah. Turbin uap yang kuat memancar keluar dan mengunci Luming. Pergilah. Semburan minuman datang dari mulut Luming, membentuk gelombang suara yang mengerikan, menyerang seorang pemuda di depannya. Pada saat yang sama, pukulan ke pemuda di depan. Jika kamu ingin bertarung, lihat saja satu. Pria muda itu tiba-tiba menjadi pucat. Di luar dugaan, Luming berani memimpin saat mereka berempat bergandengan tangan. Di tangannya, pedang itu mekar penuh, dan roh pedang yang tajam meledak, mematahkan gelombang mulut Luming. Namun, ketika pedangnya jatuh ke tangan Luming, wajahnya berubah drastis. Medan kekacauan berguling ke bawah, pedangnya, seperti daun willow tertiup angin, berayun tajam, seolah akan melepaskan diri kapan saja. Saat ini, 3 orang lainnya juga menembak. Lampu pisau, cetakan telapak tangan, dan tenda senjata, pada saat yang sama menuju Luming dibombardir. Tapi Luming tidak melihatnya. Kekacauan menutupi seluruh tubuh dan menutupi Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 serangan jatuh di medan kekacauan, yang bergetar hebat, tetapi tidak menembus. 3 orang, wajah mereka sangat berubah. Bidang apa ini dan bagaimana bisa begitu mengerikan? Sebuah pikiran melintas di hati mereka. Medan kekacauan adalah ranah legenda. Tidak banyak orang yang bisa mengenalinya. Apalagi, mereka tidak pernah menyangka akan ada orang yang mempraktikkan kekacauan di dunia. Serangan ketiga pria itu tidak menembus medan kekacauan, tetapi serangan Luming terus menghancurkan. Menyentuh. Cahaya pedang pemuda di depannya akhirnya rusak. Bidang kekacauan, dengan tinju yang mengerikan, meledak. Uff. Pria muda itu gemetar hebat dan meludahkan darah. Tubuhnya terbang keluar seperti cangkang. Sua. Kemudian, Luming menghindari serangan dari 3 orang lainnya, dan pesawat pembunuh dingin menyelimuti 3 orang lainnya. Pada saat ini, tidak jauh dari menara pedang, mengeluarkan dengungan, bagian bawah pintu menara, terbuka. Wah, wah. Saat itu, di arah lain, 2 lampu pedang terbang ke menara pedang dan bergegas ke gerbang. Turtet terbuka dan 2 pria kuat bergegas masuk. Bersenandung. Saat ini, pembuluh darah ketiga Luming muncul dan berubah menjadi senjata merah, yang dipegang oleh Luming. Penghancuran. Tombak merah darah menyapu langit, berisi kekuatan menakutkan dari keterampilan menenangkan penjara dan medan kekacauan. Menyentuh. 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 3 anak muda, seperti karung pasir, dibawa keluar oleh Luming. Mereka terbang beberapa kilometer satu per satu. Mereka meludahkan darah dan menatap Luming dengan ngeri. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan sehingga hampir tak terkalahkan di level yang sama. Dengan satu gerakan, Luming menerbangkan 3 anak muda. Tubuh Luming berkedip dan mengalir ke Huang Yuguo. Kali ini, anak-anak muda itu tidak berani menghentikannya. Mereka menyaksikan Luming mengambil buah Huang Yu dan menyimpannya. Setelah memetik buah Huang Yu, Luming tidak pernah berhenti, bergegas ke menara pedang dan bergegas masuk dari gerbang bawah. Siapa pria ini? Aku khawatir itu bisa dibandingkan dengan pemimpin dari 13 sekte. Luar biasa, tapi kedua pedang tadi adalah 2 pemimpin, Luo Xiang dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati dan Wang Xiao dari Sekte Pedang Jiuxiao. Menarik. 3 pemimpin memperebutkan warisan. Ada pertunjukan yang bagus. Ayo pergi dan lihat. Kemudian, para pemuda ini juga terbang ke menara pedang. Begitu Luming terbang ke menara pedang, dia menemukan bahwa menara pedang itu penuh dengan roh pedang yang tajam. Ada roh pedang, dan dia menebasnya. Itu gelombang lanjutan dari roh pedang. Di dalam menara, ada 2 orang dalam konfrontasi sengit, penuh dengan roh pedang. Sungguh kekuatan tempur yang kuat. Mata Luming sedikit membeku. 2 pemuda, 1 berjubah hitam, tampan. Ada tanda pedang di tengah alisnya.
Sepertinya ada pedang ajaib yang terbang kapan saja. Yang lainnya, mengenakan jubah awan, bertubuh tinggi dan memiliki nafas yang gila. Keduanya adalah pendekar pedang. Mereka menggunakan pedang panjang. Kong, kong, kong. Dalam sekejap, kedua pria itu terlibat dalam puluhan putaran, pedang panjang bertabrakan, dan roh pedang itu nakal. Prestasi kedua orang ini sebenarnya ada di Wu Huang Erzong, tidak lebih lemah dari Heyu, pemimpin lembah Dewa Naga. Luo Xiang, warisan ini milikku. Pemuda berjubah awan Jiu Xiao minum dingin. Wang Xiao, warisan, bukan melalui mulut. Luo Xiang menanggapi dengan acuh tak acuh. Saat ini, keduanya melihat Lu Ming, tetapi mata mereka dingin, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Kau memukul pantatmu. Lu Ming tersenyum dan naik ke langit dan bergegas ke puncak menara pedang. Menara pedang, tanpa tangga, kosong di tengah. Itu mengarah ke lapisan atas sepenuhnya. Jika kamu ingin naik, kamu harus bergegas dari tengah. Keluar dari sini. Begitu Lu Ming bergegas, mata Wang Xiao dingin, dan cahaya pedang memotong Lu Ming di udara. Lu Ming membelah dengan satu tangan, membelah cahaya pedang, dan terus naik. Beberapa keterampilan. Mata Wang Xiao dingin, dan dia melepaskan Luo Xiang. Kombinasi manusia dan pedang berubah menjadi cahaya pedang. Dia naik ke langit dan menikam Lu Ming dari bawah ke atas. Keluar dari sini. Lu Ming minum dengan dingin dan menginjak 9 langkah berturut-turut. 9 langkah dalam satu, berubah menjadi raungan naga, seolah-olah ada 9 naga, bergegas dari telapak kaki Lu Ming dan menyerang cahaya pedang Wang Xiao. Bab 1429 Subrek Penatua. Wajah Wang Xiao tiba-tiba berubah dan tubuhnya jatuh. Wah! Saat ini, Luo Xiang datang lebih dulu, naik ke langit, dan mengejar Lu Ming. Dengan bantuan kekuatan Wang Xiao, Lu Ming bangkit dan bergegas ke lantai atas. Dengan memutar tubuhnya dan langkah-langkahnya, Lu Ming bergerak puluhan meter melintasi sabuk pendaratan ke lantai tertinggi. Kemudian, Luo Xiang juga terbang. Sua. Setelah Luo Xiang, itu adalah Wang Xiao. Dia mendarat di tanah dan menatap Lu Ming dengan mata muram. Sebagai pemimpin sekte pedang Jiu Xiao, dia baru saja ditendang oleh Lu Ming, orang tak dikenal, yang membuatnya terlihat sedikit jelek. Saat ini, mata Lu Ming tertarik ke depan. Di depan, ada 3 gugusan cahaya, tergantung di udara. Dalam kelompok ringan, sebuah buku digantung, seperti emas, bukan emas. Yang menakjubkan adalah ada sosok di permukaan buku itu. Sangat misterius menari pedang di sana. Ini adalah buku seni bela diri Kendo. Kelompok cahaya kedua hanya memiliki 1 pedang. Tubuh pedang itu seputih salju. Saat kamu melihatnya, kamu bisa merasakan cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba terpotong. Prajurit suci. Pedang ini jelas merupakan prajurit suci yang kuat. Pada kelompok cahaya ketiga, jauh lebih sederhana, dengan hanya lebih dari 100 batu seukuran kepalan tangan. Batu surga. Mata Lu Ming berbinar. Hampir bersamaan, ketiganya bergerak. Lu Ming melompat ke batu surga. Bagi Lu Ming, naskah rahasia Kendo tidak berguna baginya. Dia bukan pedang atau pedang. Pedang prajurit suci, meskipun berharga, tidak terlalu berguna baginya. Jika dia mengeluarkannya, itu tidak lain adalah menjualnya. Ini tidak semenarik Tian Daoshi baginya. Batu surga adalah dasar untuk meningkatkan kekuatan kita. Selama kita memiliki kekuatan, kita takut tidak akan ada harta. Lu Ming menuangkan resimen lampu batu Tiandao, sementara Luo Xiang menuangkan naskah rahasia Kendo. Adapun Wang Xiao, dia menuangkan pedang Sengbing. Menyentuh. Lu Ming meraihnya dan meraihnya ke lampu. Bergetar, tapi tidak pecah. Benar saja, itu memiliki fungsi perlindungan. Hati Lu Ming tergerak. Kemudian, bidang kekacauan menutupi telapak tangan Lu Ming, dan menjalankan Zhenguan Tiamong, dan membelah cahaya dengan keras. Bersenandung. Kelompok cahaya memancarkan getaran keras, kali ini, meski tidak pecah, tapi cahaya dari kelompok cahaya, tapi redup. Terus berlanjut. Lu Ming meluncurkan pemboman terus-menerus. Bidang kekacauan bekerja sama dengan Zhenju Tiamong, yang sangat kuat. Kelompok cahaya terus bergetar dan menghilang. Ketika 10 dari mereka tidak bisa bernapas, Lu Ming mengeluarkan ratusan pukulan. Akhirnya, cahaya itu meledak dan menghilang. Lu Ming meraih dan memasukkan lebih dari 100 keping batu Tiandao ke dalam ring penyimpanan. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Secara keseluruhan, dia sudah mendapatkan lebih dari 200 buah batu Tiandao. Betapa berharganya itu. Bahkan mereka yang kuat di Tanah Suci, mereka akan mencarinya, dan mereka akan iri saat melihatnya. Lu Ming pantas mendapatkan perjalanan ini ke Tanah Rahasia Kaisar Agung. Setelah menyingkirkan batu Tiandao, aku melihat bahwa Luo Xiang dan Wang Xiao tidak memecahkan Guang Tuan. Di tangan mereka, keduanya mengeluarkan cahaya pedang dan menebas kelompok cahaya terus-menerus. Kelompok cahaya bergetar dan cahaya menjadi redup dan redup. Lu Ming mencibir di sudut mulutnya. Dia bergerak dan menuangkan ke kelompok cahaya tempat Wang Xiao berada. Dia berpisah dengan satu tangan, dan kelompok cahaya bergetar hebat.
Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Xiao marah. Lu Ming mencibir padanya dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Nak, kamu berani bertarung untuk prajurit suci bersamaku, dan kamu akan mati. Wang Xiao minum dengan marah, cahaya pedang di tangan meledak, memotong ke arah Lu Ming. Menyentuh. Lu Ming menendangnya, yang masih merupakan kombinasi dari Zhenyu Tiamong dan kekacauan. Cahaya pedang Wang Xiao tersebar, dan tubuhnya sedikit bergoyang ke belakang dan mundur 2 langkah. Menyentuh. Lu Ming mengambil tangan lain dan membelah lampu. Dengan tiupan, lampunya rusak. Lu Ming mengambil pedang prajurit suci dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanan. Nak, serahkan prajurit suci itu. Dia meraung pada Lu Xiaohong. Jika kamu menginginkan tentara suci, lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Lu Ming mencibir. Begitu Lu Ming masuk, Wang Xiao pertama kali menyerangnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memenangkan seorang prajurit suci. Bagaimana mungkin Lu Ming bersikap sopan? Telapak tangannya seperti pisau. Ini membuka dan menutup secara luas dan membelah terus-menerus. Di bawah tangan Lu Ming, cahaya pedang Wang Xiao runtuh satu demi satu. Brengsek. Wang Xiao hendak muntah darah, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melakukan apapun dengan Lu Ming. Bahkan Lu Ming menyerangnya lebih dari dia. Dia sebenarnya ditekan oleh Lu Ming. Sua. Lu Ming melambaikan tangannya, membawa medan yang kacau. Dalam sekejap, dia membelah selusin telapak tangan, seperti selusin gunung, dan mendesak ke arah Wang Xiao. Wang Xiao mempromosikan kultivasi ganda Kaisar Wu secara ekstrim. Cahaya pedangnya meledak dan ingin menembus gunung. Kong, kong, kong. Api berkobar ke segala arah, dan pedang Qi meledak. Wang Xiao mencoba yang terbaik untuk menerobos celah dan keluar dari jangkauan serangan Lu Ming. Ketika dia mundur dari kejauhan, dia merasakan Qi dan darah di tubuhnya melonjak. Dia memandang Lu Ming dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, Luo Xiang juga memecahkan kelompok cahaya dan mengumpulkan naskah kendo. Brengsek. Wang Xiao sangat tertekan hingga dia muntah darah. Awalnya, mereka bertiga kebetulan memiliki 3 harta, tetapi pada akhirnya, Lu Ming memenangkan 2 hal, tetapi dia tidak memiliki bagiannya. Itu adalah pedang prajurit suci. Jika dia bisa menyempurnakan 1 atau 2, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat. Sayangnya, sekarang ada di tangan Lu Ming. Dia menatap Lu Ming dengan ganas. Kenapa, kamu ingin mati? Lu Ming melirik Wang Xiao, dan kesempatan untuk membunuhnya muncul. Bersenandung. Pada saat ini, tidak jauh di depan ketiganya, ruang tiba-tiba menyalakan titik cahaya, terang, perlahan, pedang kecil, muncul di sana. Pedang kecil itu hanya seukuran telapak tangan, tapi terang. Cahaya, seperti pedang kecil dan tak tertandingi, memancar ke sekeliling. Warisan. Semuanya bergerak dalam hati mereka, dan mata mereka bersinar dengan api. Hampir pada saat yang sama, ketiganya bergerak dan bergegas menuju lightsaber. Tapi saat berikutnya, ketiga wajah penuh perubahan, harus mendorong telapak tangan ke depan, dan kemudian, 3 orang menyikat kembali. Tekanan yang sangat kuat, roh pedang yang sangat kuat. Mata Lu Ming sedikit bermartabat. Baru saja, dia bergegas keluar dari lightsaber. Dia merasa ada roh pedang yang kuat di lightsabernya. Dia sepertinya mencabik-cabiknya. Jika dia tidak melawan tepat waktu, dia akan terluka. Agaknya, Luo Xiang dan Wang Xiao serupa. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan lightsaber ini. Menyentuh. Lu Ming menutupi seluruh tubuh kekacauan dan maju selangkah demi selangkah. Di medan kekacauan, ada lapisan gelombang, yang disebabkan oleh serangan itu. Pedang kecil Qi, padat dan tak berujung, terus-menerus menusuk medan kekacauan. Dan Luo Xiang dan Wang Xiao, juga melangkah maju, tentu saja, juga diserang, berusaha melawan. Kecepatan ketiganya, menjadi sangat lambat. Namun, Lu Ming menutupi seluruh tubuhnya dengan kekacauan. Selangkah demi selangkah, dia masih lebih cepat dari Luo Xiang dan Wang Xiao. Segera, Lu Ming berada beberapa meter di depan Luo Xiang dan Wang Xiao. Bab 1430. Lu Ming berada beberapa meter di depan, dan mata Luo Xiang bersinar terang. Wang Xiao, bagaimanapun, marah, menggigit giginya ke depan. Sua. Di bagian bawah menara pedang, 4 sosok bergegas. Mereka adalah 4 pemuda yang bersaing dengan Lu Ming untuk mendapatkan buah kekaisaran. Itu warisan. Warisan menara pedang. Begitu mereka melihat lightsaber, mata mereka berkilat karena keserakahan, dan mereka melangkah maju satu demi satu. Tapi mereka juga diserang oleh pedang Qi, yang lebih lambat dari siput. Kekuatan pedang semakin kuat dan kuat. Wajah Lu Ming juga perlahan menjadi bermartabat. Semakin maju dan dekat kita dengan lightsaber, semakin kuat tekanan dan kekuatan pedangnya. Gelombang di medan kekacauan menjadi semakin intens. Ledakan. Lu Ming mengambil ofensif sebagai pertahanan, dan mulai menampilkan penjara Zentian Gong dan mematahkan pedang Qi. Dengan cara ini, seperti yang diharapkan, itu lebih baik. Kecepatan Lu Ming juga meningkat secara tiba-tiba.
Melihat ini, Luo Xiang dan Wang Xiao juga mulai menyerang. Di tangan mereka, mereka mengeluarkan pedang Dao 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 Qi. Mereka bertarung dengan pedang Qi yang menusuk mereka. Ada suara tabrakan yang padat di ruang itu. Namun kecepatan mereka masih belum secepat Lu Ming. Lightsaber tidak jauh dari mereka. Setelah beberapa saat, Lu Ming sudah dekat dengan lightsaber. Jaraknya kurang dari 1 meter dari lightsaber. Pada titik ini, kekuatan cahaya pedang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Sialan, tidak. Di dalam hatinya, Wang Xiaoming tidak rela melihatnya. Dia berjuang maju, tetapi untuk sementara waktu, sulit untuk mendekati lightsaber. Lu Ming tidak ragu-ragu, menutupi bidang yang kacau dengan telapak tangannya, berhasil meraih lightsaber. Bersenandung. Pada saat ini, lightsabernya sedikit terguncang, cahayanya penuh dengan cahaya, dan roh pedang yang mengerikan meledak. Wajah Lu Ming berubah. Dia merasa medan kacau di telapak tangannya tidak tahan dan pecah. Ki pedang yang mengerikan, semburan telapak tangan Lu Ming, ke arah Lu Ming dibombardir. Menyentuh. Terkena pedang Ki ini, tubuh Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk mundur, menyusuri tanah, meluncur sejauh puluhan meter. Gagal. Lightsaber tidak mengenalinya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Tidak normal baginya untuk mewarisi pedang. Tidak normal baginya untuk mewarisi pedang. Sebelumnya, dia hanya ingin mencoba. Bahkan jika tidak ada warisan, perjalanan Lu Ming akan dianggap sebagai pengembalian penuh. 3 buah kekaisaran dan lebih dari 100 batu surgawi adalah hal-hal yang berpengaruh besar pada Lu Ming. Tentu saja, ada juga pedang prajurit suci yang sangat berharga. Haha. Melihat bahwa Lu Ming dipukul mundur oleh lightsaber, Wang Xiao tertawa di dalam hatinya dan membuat yang terakhir bergerak maju. Dia dan Luo Xiang mendekati lightsaber hampir bersamaan. Luo Xiang, ingin bersaing denganku, mimpi. Di tangan Wang Xiao, muncul seekor tupai kecil. Pedang tikus. Ekspresi Luo Xiang bergerak. Pergi, serang dia. Wang Xiao membuka mulutnya dan menatap Luo Xiang. Mencicit. Tupai menggonggong ketakutan. Wang Xiao, tempat ini penuh dengan roh pedang yang kuat. Kamu meminta tikus pedang untuk menyerangku, membiarkannya mati. Luo Xiang membuka mulutnya. Serang cepat, atau aku akan membunuhmu sekarang. Wang Xiao terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata Luo Xiang. Dia menatap tikus pedang yang penuh dengan peluang membunuh. Mencicit. Sword Mouse gemetar ketakutan, lalu mengangguk, memancarkan warna sedih di matanya, dan bergegas ke Luo Xiang dengan sua. Saat ini, Luo Xiang, seperti Wang Xiao, harus sepenuhnya menahan pedang Qi dari dunia luar dan tidak bisa menarik tangannya untuk menyerang sama sekali. Menyentuh. Tikus rapier membombardir pengawal Zhenyuan dan wilayah Luo Xiang, yang membuat tubuh Luo Xiang bergetar dan mundur lagi dan lagi. Tapi tikus pedang, juga terkena pedang tak berujung. Tikus pedang merengek dan berubah menjadi abu. Haha, aku punya kesempatan pertama. Wang Xiao tertawa dan meraih lightsaber. Warisan, itu milikku. Wang Xiao meraih lightsaber dan matanya penuh kegembiraan. Lu Ming dipukul mundur oleh lightsaber. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa itu karena Lu Ming bukanlah seorang pendekar pedang. Secara alami, dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari lightsaber. Namun, dia adalah pendekar pedang murni. Dia telah berlatih pedang sejak dia masih muda. Dia adalah seorang jenius terkenal dari sekte pedang Jiuxiao. Bagaimana mungkin dia tidak dikenali oleh lightsaber? Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar. Lightsaber berdengung untuk beberapa saat, dan kekuatan dahsyat meledak. Wang Xiao, seperti Lu Ming, juga diserang dan diterbangkan. Tidak, bagaimana bisa begitu? Wang Xiao tidak percaya dan meraung marah. Dia juga ditolak oleh lightsaber. Bagaimana dia bisa? Seorang pendekar pedang harus berani, tegas, gigih, tajam, dan berani, tetapi kamu tercela. Wang Xiao, kamu tidak layak menggunakan pedang. Suara acuh tak acuh Luo Xiang terdengar. Menyentuh. Kemudian, Luo Xiang mengambil beberapa langkah ke lightsaber. Tanpa ragu, dia meraih lightsaber. Ketika Luo Xiang meraih lightsaber itu sangat sunyi. Roh pedang yang kuat menghilang tanpa jejak, seperti hewan peliharaan yang jinak. Luo Xiang dikenali oleh lightsaber. Seorang pemuda berbicara. Tidak mungkin, warisan adalah milikku. Wang Xiao tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia mengaum dengan marah dan menumpahkan air pada Luo Xiang. Bersenandung. Begitu lightsaber itu dikejutkan, roh pedang yang kuat pecah, dan Wang Xiao terbang keluar. Kemudian, lightsaber itu menyala dan menghilang ke alis Luo Xiang. Sua. Luo Xiang langsung melompat dari menara pedang dan bergegas keluar dari menara. Dan kemudian menara mulai bergetar. Pergi. Lu Ming melompat dari menara pedang dan bergegas keluar dari menara. Orang lain, termasuk Wang Xiao, juga bergegas keluar dari menara. Namun, wajahnya suram. Bersenandung. Pagoda bergetar, dan kemudian jembatan pelangi menerobos langit, mengalir ke kehampaan dan bergabung dengan 2 jembatan pelangi lainnya.
Di kejauhan, cahaya pedang menyala dan terbang ke kejauhan. Itu adalah Luo Xiang. Dia baru saja diturunkan dan perlu waktu untuk mencerna. Ingin mewarisi, ingin mewarisi. Wang Xiao memancarkan warna dingin, berubah menjadi cahaya pedang, dan mengejar Luo Xiang. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Wang Xiao adalah pria yang berpikiran sempit. Pantas saja dia tidak bisa mewarisi kendo. Dibandingkan dengan Nalok Xiang, jauh di belakang. Lu Ming tidak peduli untuk memperhatikan masalah ini dan melangkah keluar. Segera, Lu Ming bergegas melewati area piring ekor pedang dan kembali ke jalan semula. Lu Ming tidak terlalu peduli dengan warisan di sini. Namun, dia memiliki warisan Jiulong dan Cao Tuo Di Sun. Jiulong dan Cao Tuo Di adalah yang terbaik di surga dan bumi. Bahkan di antara Kaisar Agung, mereka semua adalah puncak. Lu Ming tidak pernah memperhatikan warisan kecil ini. Bahkan jika dia mendapatkannya, itu tidak akan berguna bagi Lu Ming. Yang diinginkan Lu Ming adalah lebih banyak harta, seperti batu Tiandao, yang sangat berguna bagi Lu Ming. Segera, Lu Ming menemukan Qiu Yingying dan Qiu Hao. Lu Ming, bagaimana dengan warisannya? Qiu Yingying bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka baru saja melihat jembatan pelangi dan mengetahui bahwa warisan telah lahir. Mereka hanya bertanya-tanya siapa yang harus pergi. Bab 1431. Luo Xiang harus pergi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Luo Xiang, jenius unik dari sekolah pedang hidup dan mati. Mata musim gugur Yingying bergerak. Apakah kamu kenal pria itu? Lu Mingdao. Qiu Yingying mengangguk dan berkata, kakak laki-laki aku dan aku telah berada di Yuanlu selama 2 tahun. Kami saling mengenal dengan baik. Dalam 2 tahun terakhir, kami tidak memiliki waktu luang selain menjelajahi beberapa kekuatan besar di Changsu dan beberapa bakat luar biasa. Sekolah pedang hidup dan mati, di antara 13 sekte teratas, adalah keberadaan yang sangat istimewa. Sekte lain memiliki banyak murid, tetapi jumlah sekolah pedang hidup dan mati sangat kecil, dan mereka menerima siswa dengan ketat. Lu Ming mengangguk. Memang, kali ini, jumlah orang yang memasuki ranah rahasia Kaisar Agung adalah yang paling sedikit. Dikatakan bahwa pada usia 6 tahun, Luo Xiang telah mencapai batas hidup dan matinya, dan dia telah mencapai batas surga dan kematiannya. Jalan musim gugur Yingying. Jika kamu berlatih pedang pada usia 6 tahun, kamu akan mencapai batas tertinggi pada usia 9 tahun. Lu Ming terlihat bingung. Kecepatan latihan seperti ini terlalu cepat, aku tidak bisa membayangkannya. Meskipun ini di Yuanlu, itu terlalu menakutkan. Lu Ming mendapatkan darah Jiulong, dan kecepatan kultivasinya luar biasa, tetapi butuh lebih dari 10 tahun untuk berlatih. Meskipun bakat Luo Xiang bagus, dia tampaknya berusia 20-an sekarang. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Lu Ming ragu. Ini adalah tempat yang paling menakutkan bagi Luo Xiang. Dikatakan bahwa dia bisa menembus kaisar untuk waktu yang lama. Namun, dia telah menekannya di batas tertinggi tanpa menerobos. Tujuannya adalah untuk merawat pedangnya sendiri jiwa dan marah hati pedangnya. Penindasan ini adalah 15 tahun. Jalan musim gugur Yingying. Mata Lu Ming berkedip dengan sedikit getaran. Untuk memelihara jiwa pedang dan mempertajam hati pedang, dia rela menekan dirinya dalam keadaan selama 15 tahun. Orang seperti ini mengerikan. Sekarang, Luo Xiang pernah membuat terobosan dan mendapatkan warisan kendo. Di masa depan, dia pasti akan bangkit melawan langit dan menjadi sosok yang sangat mengerikan. Lu Ming diam-diam mencatat nama Luo Xiang di dalam hatinya. Terlepas dari hal lain, pikiran seperti itulah yang patut dihormati. Lu Ming bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menekannya selama 15 tahun di alam tertentu. Namun, jalan setiap orang berbeda. Lu Ming memiliki jalannya sendiri, jalan orang lain mungkin tidak cocok untuknya. Setelah mengobrol sebentar, mereka pergi dari sini. Selanjutnya, seluruh tempat rahasia menjadi lebih hidup. Setiap orang mencari sisa warisan. Waktu terus berjalan hari demi hari. Tempat rahasianya adalah lautan darah, di dalamnya ada nyanyian naga. Tiba-tiba, sesosok tubuh naik ke langit dan berdiri di atas lautan darah dengan momentum yang luar biasa. Pria ini adalah pemimpin lembah Dewa Naga, Heyu. Bersenandung. Di lautan darah, jembatan pelangi muncul dari langit dan menuju kehampaan. Warisan keempat muncul. Di lautan bunga, seorang wanita berdiri di lautan bunga, bersinar di sekujur tubuhnya. Lautan bunga memancarkan cahaya, menyatu menjadi jembatan pelangi dan mengalir ke kehampaan. Warisan kelima adalah sekarang. Ada juga gurun pasir, juga terlempar keluar dari jembatan pelangi. Warisan keenam. Sebuah kuil kuno penuh dengan cahaya suci. Seorang pemuda, bermandikan cahaya suci, menghilang setelah setengah suara. Saat pria itu bergegas keluar dari kuil, ada juga jembatan pelangi yang menembus langit. Warisan ketujuh muncul. Sua, sua, sua. Sederet sosok muncul di samping pemuda itu dengan wajah memberi hormat, selamat, kakak seperguruan Si, dapatkan warisannya. 7 warisan semuanya telah muncul. Istana Kaisar Chang akan datang ke dunia. Kali ini, harta karun Kaisar Chang adalah milik klan dewa kita.
Ketika seorang pemuda membuka mulutnya, ada keagungan tertinggi, seperti Tuhan yang berbicara. Harta karun Kaisar Chang pasti milik klan Dewaku. Orang-orang muda lainnya mulai berbicara. Saat ini, di tempat rahasia, mata semua orang menatap kehampaan. 7 warisan, semuanya sekarang ada di dunia, dan istana Kaisar Chang akan muncul. Sebuah gunung, Lu Ming, Ying musim gugur, Qiu Hao berdiri tertiup angin, memandang ke arah kehampaan. Selama kurun waktu tersebut, mereka juga mencari warisan. Sayangnya, keberuntungan mereka tampaknya telah habis. Mereka belum menemukan salah satu dari warisan berikut. Jauh di langit, 7 jembatan pelangi mengalir ke dalam kehampaan dari segala penjuru langit dan bumi, bertemu di satu tempat. Seluruh tempat rahasia Kaisar Agung dapat dilihat. Ledakan. Tiba-tiba, tempat konvergensi jembatan pelangi, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan kemudian, seruan elang, bergema ke seluruh dunia. Jauh di dalam kehampaan, tampaknya ada hal yang sangat besar untuk menerobos kehampaan. Istana Kaisar Chang akan datang ke dunia. Pergilah, aku akan mengambil kesempatan pertama. 7 warisan belum diperoleh. Warisan Kaisar Chang adalah milikku. Satu demi satu, dari langit dan bumi, terbang ke langit, menuju tanah konvergensi jembatan pelangi. Dari bawah, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sosok yang tak terhitung jumlahnya, padat, menuju konvergensi, sangat indah. Ayo naik juga. Lu Mingdao, kemudian, mereka juga melayang ke udara dan terbang tinggi ke langit. Pada saat ini, teriakan Goshaok lainnya bergema dari langit. Ledakan. Sepotong kehampaan, rusak, benda besar, kehampaan yang terlepas, perlahan muncul di depan semua orang. Itu adalah Goshaok yang besar. Dari kejauhan, itu seperti elang yang hidup. Dari jauh, itu terlihat seperti elang yang hidup. Apakah ini istana Kaisar Chang? Mata semua orang berbinar. Menurut legenda, Kaisar Chang adalah seekor elang yang menjadi kaisar. Dia adalah kaisar iblis tertinggi. Jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Autumn Ying berbisik. Lu Ming mengangguk. Memang benar ketika mereka datang ke tempat rahasia Kaisar Agung, jumlahnya lebih dari 300.000, tetapi sekarang, kurang dari 200.000 orang muncul di sini. Yang lainnya, hampir semuanya, jatuh. Lebih dari 100.000 orang telah jatuh. Angka yang luar biasa. Tempat rahasia Kaisar Agung memiliki peluang besar, tetapi juga disertai dengan krisis besar. Sama seperti tempat warisan Kendo, setidaknya ada puluhan ribu orang yang meninggal di bawah piringan Jianwei. Ledakan. Sesaat kemudian, seluruh Goshaok besar, benar-benar muncul di hadapan publik. Besar, terlalu besar, Goshaok, menghalangi langit, tidak bisa melihat ujungnya, elang utuh, hitam dan berkilau, tidak tahu bahan apa yang harus dibuat. Di mana pintu masuknya? Semua orang menonton, tapi tidak ada pintu masuk yang bisa dimasuki. Tubuh Goshaok di luar, telanjang, jelas tidak bisa menjadi kamar tidur yang sebenarnya. Kamar tidur yang sebenarnya, tentu hanya di dalam Goshaok. GAH. Pada saat ini, ada seruan elang, bergema di seluruh dunia, orang melihat bahwa mulut elang, terbuka, membuka saluran gelap. Apakah ini cara memasuki istana Kaisar Chang? Semua orang saling memandang, dan akhirnya, beberapa orang menggigit gigi dan bergegas ke mulut Goshaok. Jika ini benar-benar saluran, masuk dulu dan kamu akan mendapat kesempatan pertama. Bab 1432. Pergi. Ketika seseorang bergerak, yang lain tidak bisa menahannya lagi, dan berlari menuju mulut Goshaok. Sua. Kerumunan, padat, berkerumun menuju mulut Goshaok. Lu Ming dan Qiu Ying, 3 orang Qiu Hao, juga mengikuti kerumunan, bergegas bersama. Pria di depan, yang sudah masuk ke mulut lalat, tidak dalam bahaya. Begitu aku melihat bahwa itu baik-baik saja, orang-orang di belakang bergegas maju dengan gila-gilaan. Siapa tahu jika kamu masuk lebih awal, kamu akan mendapatkan beberapa barang berharga. Orang-orang secara alami gila. Lu Ming sedang terbang. Di belakangnya, cetakan telapak tangan yang mengerikan membombardir Lu Ming. Alis Lu Ming memilih, jangan lihat, backhand adalah telapak tangan, dan di belakang telapak tangan cetak bam bersamaan. Ledakan. Kekuatan Lu Ming adalah nakal. Tubuh Lu Ming berputar dan melihat ke belakang. Seorang pria muda berjubah putih memiliki tatapan dingin di matanya, menatap Lu Ming, lalu berlari ke depan. Tuhan rakyat. Mata Lu Ming meledak dengan pembunuhan. Jelas, pemuda Tian Shenzong berjubah putih ingin membunuhnya dan menyelinap ke punggungnya saat dia tidak memperhatikan. Dewa Surga, Xian Yanjun. Lu Ming bergumam dengan suara dingin. Terus terbang, dan segera Lu Ming dan mereka juga terbang ke lorong itu. Goshaok ini sangat besar, jadi jalurnya juga sangat besar, sekelompok besar orang terbang masuk, tidak sedikit ramai. Saat itu, ada teriakan melengking di depan. Apa yang sedang terjadi? Bahaya di depan.
Seseorang berseru. Wah! Pada saat ini, terdengar suara menusuk dari depan, dan suara pecah semacam ini dari jauh ke dekat. Wah! Wah! Tiba-tiba, di dinding lorong di kedua sisi Luming, ada cahaya gelap yang keluar. Tiba-tiba, seseorang berteriak, apakah cahaya hitam menembus tubuh, jatuh di sini? Pertahanan. Luming meniup beberapa tinju berturut-turut, mengalahkan lusinan lampu gelap. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya gelap ini bukanlah suatu entitas, tetapi kekuatannya luar biasa, dan daya tembusnya sangat mengerikan. Banyak orang tidak menggunakan pertahanan Zenyuan, dan mereka ditusuk oleh cahaya gelap. Mereka yang berada di bawah kaisar yang mundur dari singgasana. Seseorang berteriak. Mereka yang berada di bawah kaisar tidak dapat menghalangi cahaya dan akan ditembak. Jeritan terus berdering dan orang-orang ditembak. Di antara saluran, bidang ada di mana-mana. Untuk menerobos ke ranah kaisar, dengan bidang dan perlindungan tubuh Zenyuan, dengan enggan memblokir serangan cahaya hitam. Tubuh Yingying musim gugur, potongan mantel bulu itu, menyebarkan cahaya, menutupi seluruh tubuh, menahan cahaya di sekitarnya. Dan Qiu Hao, bagian atas kepala lonceng emas digantung, menyebarkan tirai tipis, juga dengan mudah memblokir lampu itu. Adapun Luming, bidang kekacauan diselimuti, dan cahaya tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Kerumunan tidak gentar dan terus terbang ke depan. Sepanjang jalan, aku melihat banyak mayat. Namun, kebanyakan dari mereka adalah peringkat tertinggi. Hanya beberapa kaisar yang ditembak di sini secara tidak sengaja. Namun, dengan terus maju, kekuatan cahaya gelap juga perlahan menjadi lebih kuat. Pada awalnya, ditembak dari sisi kiri dan kanan, tetapi di belakang, kiri dan kanan, atas dan bawah, ada pancaran cahaya hitam tak berujung, dengan kekuatan luar biasa. Perlahan, beberapa kaisar memiliki kecenderungan untuk melawan. Bagian ini sangat panjang. Setelah terbang ribuan mil, mereka masih belum sampai ke ujung. Sialan, aku tidak mau. Beberapa orang mengaum, karena mereka tidak bisa menahannya. Jika mereka maju, mereka akan mati. Hanya bisa dengan enggan mundur. Terus bergerak maju, berjalan semakin sulit. Namun, Luming, Qiu Yingying dan Qiu Hao sangat santai. Harta karun Qiu Yingying dan Qiu Hao adalah prajurit suci. Pertahanan mereka luar biasa dan misterius. Secara alami, dengan cara ini juga menarik perhatian orang lain. Harta karun yang misterius. Jika aku mendapatkannya, aku bisa memasuki istana Kaisar Chang. Keserakahan melintas di mata beberapa orang. Banyak orang berkumpul di sekitar ketiganya. Bagaimana kamu bisa mengambil harta ini? Berikan padaku. Seorang pria muda, mata acuh tak acuh, telapak tangan ke arah Qiu Hao. Bersenandung. Di kepala Qiu Hao, ketika bel emas berguncang, riak tak terlihat keluar dan mengalir ke pemuda itu. Wajah pemuda itu berubah dan dia mundur lagi dan lagi. Harta yang luar biasa. Itu pasti prajurit suci. Berikan padaku. Membunuh. Pemuda lain keluar satu demi satu dan membunuh Qiu Hao. Ada juga beberapa orang, dibunuh untuk Qiu Yingying. Keluar dari sini. Luming minum dengan dingin dan melangkah maju, menjangkau para pemuda. Nak, aku tidak ingin bertanya padamu. Urus urusanmu sendiri dan mati. Seorang pria muda mengeluarkan suara dingin, dan tangannya menyentuh tanah. Namun, Luming meledakkan tinjunya, dan kekuatan tinjunya yang keras lewat. Pemuda itu berteriak dan terbang kembali untuk melindungi Zenyuan dan lapangan. Luming memukulnya dan putus. Cahaya hitam pekat menembus tubuhnya dan jatuh di tempat. Kemudian, Luming mengeluarkan beberapa pukulan berturut-turut, dan beberapa anak muda diserang dan terbang keluar. Ladang Zenyuan He dihancurkan oleh Luming dan semuanya mati dalam kegelapan. Pemuda lainnya, wajah mereka sangat berubah. Kekuatan bertarung Luming terlalu kuat. Dia benar-benar menghancurkan mereka. Pada saat ini, di belakang Luming, kekuatan-kekuatan yang tajam dan tak tertandingi menyerang Luming. Begitu Luming mendengarnya, dia tahu itu adalah pedang Qi. Itu sangat tajam. Orang yang bergerak memiliki kekuatan yang luar biasa. Sua. Saat teknik elemen angin beroperasi, tubuh Luming bergerak 1 meter secara horizontal untuk menghindari bilahnya. Kamu lagi. Setelah melihat orang yang menyerang, kesempatan membunuh Luming meledak. Pria ini adalah pemuda berjubah putih Tian Shenzong yang menyerang Luming di luar lorong. Kamu beruntung. Pria muda berjubah putih, tidak mampu melakukan pukulan, mundur dan ingin pergi. Berulang kali menyerangku, sekarang mau pergi, melalui persetujuanku. Luming mengeluarkan suara dingin, dan napasnya penuh. Begitu dia menginjaknya, dia bergegas ke pemuda berjubah putih itu. Cahaya gelap itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Luming. Melihat Luming bergegas, wajah pemuda berjubah putih itu berubah dan dia bergegas maju dengan kecepatan penuh. Tapi bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Luming? Hanya beberapa napas, Luming dekat dengannya. Nak, kamu berani melawanku, aku yang lebih tua dari Tian Shenzong. Melihat bahwa pemuda berjubah putih tidak bisa melarikan diri, dia menoleh ke Luming dan minum dengan dingin. Membunuh.
Lu Ming membunuh pihak lain secara langsung. Pria ini benar-benar naif. Dia telah berulang kali menyerang Lu Ming dalam upaya untuk membunuhnya. Sekarang dia telah keluar dari orang-orang di belakangnya dan ingin mengancamnya. Bukankah itu bodoh? Kata-kata mulut pemuda Bai Pao tertahan oleh tinju Lu Ming dan hanya bisa menahannya. Tangannya penuh dengan cahaya pedang, yang sangat kuat. Pria ini harus menjadi roh alami. Prestasinya telah mencapai puncak kultivasi Kaisar Wu. Kekuatan bertarungnya sangat bagus. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming, dan dia sama sekali bukan lawan. Menyentuh. Lu Ming menghancurkan semua cahaya pedang dengan satu pukulan, dan sisa kekuatan tinjunya membombardir tubuh yang melindungi Zhen Yuan dan bidang pemuda berjubah putih. Dia terbang keluar dari pemuda berjubah putih, menabrak dinding, dan hampir tertembak oleh cahaya hitam. Bab 1433. Sua. Lu Ming melangkah keluar, muncul di depan pemuda berjubah putih, menendang keluar. Sentuhan suara, perlindungan tubuh pemuda berjubah putih benar Yuan dan lapangan, oleh Lu Ming tendangan kaki patah. Tiba-tiba, cahaya tak berujung, menuju pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu mencoba melawan. Untungnya, dia adalah roh alami, dan sekarang dia diubah menjadi tubuh roh tingkat rendah. Dengan kekuatan besar, dia ditusuk ke dalam lubang di tubuhnya dan nyaris tidak menyelamatkan nyawanya. Tapi Lu Ming membunuhnya lagi. Menyentuh. Lu Ming meraih bidang pemuda berjubah putih dengan satu cakar, meraih domain pemuda berjubah putih secara langsung, dan menjepit leher pemuda berjubah putih itu. Kejutan Zhen Yuan hampir membubarkan gempa Zhen Yuan pemuda berjubah putih itu. Unsur dan alam aslinya menghilang secara alami. Membantu. Pemuda berjubah putih itu berteriak ketakutan, karena ada cahaya hitam pekat, yang menembaki dia. Lu Ming bergerak di medan yang kacau dan menutupi pemuda itu dengan jubah putih, menghalangi cahaya gelap. Pemuda berbaju putih menarik napas dan berkata, Lu Ming, biarkan aku pergi. Pamanku adalah sesepuh dari Sekte Dewa. Jika kamu membunuhku, dia. Omong kosong. Lu Ming minum dengan dingin, dan kesempatan membunuh dingin meledak, yang membuat pemuda berjubah putih menahan kata-katanya. Katakan, siapa yang memintamu untuk membunuhku? Lu Ming mengeluarkan suara dingin. Ya. Tepat ketika pemuda berjubah putih hendak menjawab, sebuah suara terdengar di sisi lain. Sebaiknya kau biarkan dia pergi. Suara itu terdengar, dari bagian dalam lorong, dari beberapa anak muda. Kepala seorang pria muda, ramping, mata cerah, seperti jenderal dewa, nafasnya sangat menekan, tubuh, nafas ganda Kaisar Wu, menyebar keluar. Pemuda itu diikuti oleh dua orang muda, yang semuanya adalah pencapaian tertinggi Kaisar Wu. Ladang mereka tertutup dan cahaya hitam di pinggir tidak dapat membantu mereka. Itu adalah pemimpin Tian Shenzong kali ini, si Tian. Di pinggir, ada orang lain yang lewat, berbisik dengan suara rendah, lalu bergegas maju dan pergi dari sini. Kakak si Tian, bantu aku. Pemuda berjubah putih melihat langit batu dan berseru kaget. Nak, biarkan aku pergi, atau kakak laki-laki si Tian pasti akan membuatmu dilema antara hidup dan mati. Kemudian, pemuda berjubah putih itu meneriaki Lu Ming lagi, dan menjadi sombong lagi. Apakah itu? Lu Ming mencibir dan membawa pemuda berjubah putih itu dan mengirimnya keluar dari ruang lingkup lapangan. Tiba-tiba, dia ditusuk oleh 7 atau 8 lampu hitam, dan darahnya langsung mengalir. Dia mengirimkan jeritan melengking. Nak, kamu ingin mati. Beraninya kamu. Di belakang si Tian, 2 anak muda berteriak. Ledakan. Si Tian melangkah keluar, nafas yang kuat, ke penindasan Lu Ming dan pergi, mulut dingin, aku berkata, biarkan dia pergi. Dengan kata lain, dengan arti yang tinggi, perintahkan Lu Ming. Kamu apa? Terlebih lagi, pria ini telah berulang kali menyerangku, dan dia pasti akan mati. Lu Ming berbicara dengan acuh tak acuh. Mata si Tian suram dan berkata, jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu. Apakah itu? Wajah Lu Ming menunjukkan jejak warna ganas, mesin pembunuh di tubuhnya, lebih dingin. Tidak. Pemuda berjubah putih itu bangun dengan panik. Ledakan. Kekuatan di tangan Lu Ming tiba-tiba pecah, menenggelamkan pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu hancur oleh kekuatan mengerikan Lu Ming. Mati. Pada saat ini, mesin pembunuh si Tian menyala dan tubuhnya bermandikan cahaya suci. Melangkah keluar, kekosongan meraung. Si Tian mengangkat tangannya dan menekan telapak tangan suci yang besar ke arah tanah. Sedikit kerja. Lu Ming mencibir, tetapi juga melangkah keluar, bertepuk tangan, warna telapak tangan yang kacau, dibombardir, dan sisi lain pertarungan. 2 telapak tangan, dibombardir bersama, memancarkan kecemerlangan terang, riak getaran, menyebar, akan berada di sekitar cahaya gelap, semuanya dikalahkan. Menyentuh. Pada saat berikutnya, cetakan telapak tangan suci dari langit batu hancur, dan cetakan telapak tangan yang kacau terus menerbangkan langit batu. Wajah si Tian berubah, dan cahaya suci di tubuhnya lebih terang, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak hukuman Tuhan.
Minuman ringan batu langit, tombak suci menembus kehampaan, tampaknya mampu menembus seluruh dunia, menusuk tanah Ming, kecepatannya sangat ekstrim. Si Tian telah mencapai kultivasi ganda Kaisar Wu, dan berkultivasi menjadi tubuh roh berukuran sedang. Kekuatan tempurnya luar biasa. He Yu, Wang Xiao dan Luo Xiang memiliki level yang sama dengan Tian Jiao. Di Tian Jiao yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung, dia berdiri di puncak. Hanya sedikit orang yang bisa mengambil langkahnya. Tapi dia bertemu Lu Ming. Di medan kekacauan, Lu Ming mengerahkan Zhen Yu Tiangong dan mengepalkan tinjunya. Di tinjunya, ada bayangan kosong dari prasasti penjara Zen, yang langsung membombardir ujung tombak dari tombak suci. Kapan? Suara memekakkan telinga terdengar, tombak suci Sitian ditusuk, dengan kekuatan gemetar yang dahsyat, mengerikan, di sepanjang tombak, mengalir ke lengan Sitian, membuat tubuhnya bergetar. Menyentuh. Saat berikutnya, tombak suci, seluruh meledak terbuka, tubuh Sitian Sok, mundur beberapa ratus meter, sudut mulutnya menumpahkan darah. Bagaimana? Dua pemuda lainnya tertegun. Bahkan kekuatan tempur Sitian bukanlah lawan Lu Ming. Bagaimana ini mungkin? Pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sitian berbalik dan pergi. Datang dan pergi jika kamu mau. Bagaimana bisa begitu mudah? Lu Ming mengeluarkan suara dingin dan melangkah keluar. Teknik angin Yuan sedang berlari dan dekat dengan langit batu dalam sekejap. Kekuatan tinju yang mengerikan, menuju langit batu yang dibombardir. Sitian mengaum dengan marah dan mencoba yang terbaik untuk melawan Lu Ming. Tapi meski dia kuat, dia masih memiliki celah dibandingkan dengan Lu Ming. Dia tidak bisa mendapatkan 10 gerakan dan dipukuli oleh Lu Ming untuk memuntahkan darah. Kakak Sitian, kami akan membalaskan dendamu. Pemuda lainnya, melihat pemandangan ini, takut meninggalkan sepatah kata pun, dan bergegas maju dan melarikan diri. Haha, ini adikmu. Lu Ming mencibir. Sitian meraung marah dan mencoba menahannya. Namun, medan kacau Lu Ming sedang bergulir, dan dia kalah. Mati. Lu Ming menghancurkan pertahanan Sitian dengan tinjunya, dan dia akan membunuhnya. Pada saat ini, Sitian menghembuskan nafas yang kuat, bayangan virtual, muncul di Sitian, kekuatan tak terlihat, meledak. Ini. Mata Lu Ming membeku. Kekuatan ini sangat mirip dengan saat Lu Ming menghadapi lightsaber di menara pedang sebelumnya. Itu tingkat kekuatan yang sama. Menyentuh. Lu Ming tersapu kembali oleh kekuatan itu dan terbang kembali. Lu Ming, aku akan membunuhmu lain kali. Sitian meninggalkan sepatah kata pun dan bergegas ke saluran yang dalam. Awalnya, langit batu ini juga mendapat warisan. Lu Ming mengerutkan kening. Sitian ini juga harus diwariskan, karena baru saja diwariskan, dan belum disempurnakan. Oleh karena itu, warisan ini secara otomatis berfungsi untuk melindungi pemiliknya. Setelah disempurnakan, fungsi ini akan hilang. Lain kali, warisan tidak bisa melindungi Tuhan, aku akan membunuhmu. Mata Lu Ming berkedip. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Qiu Yingying maju untuk bertanya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Lu Ming Dao. Bab 1434. Mereka pindah. Meskipun cahaya hitam di bagian ini sangat kuat, itu terutama merupakan ancaman bagi kaisar tertinggi atau beberapa kaisar yang lemah. Yang lebih kuat masih bisa memblokirnya. Ketiga pria itu berjalan sejauh ribuan mil dan akhirnya tiba di ujung. Lorong itu menghilang, dan di depannya ada tanah datar, tetapi penuh kabut kelabu. Kabut mengambang, sehingga penglihatan orang sangat terpengaruh. Beberapa anak muda bergegas ke dalam kabut dan menghilang. 3 orang Lu Ming, juga tanpa ragu, bergegas ke dalam kabut. Di dalam kabut, sunyi, dan tidak ada suara sama sekali. Sepertinya tidak ada makhluk hidup. Hanya ada detak jantung samar dari 3 orang. Tapi setelah berjalan jauh, detak jantung 3 orang, hanya 1 orang. Lu Ming berbalik untuk melihat bahwa Qiu Yingying dan Qiu Hao telah pergi. Apa yang sedang terjadi? Baru saja, Qiu Yingying dan Qiu Hao telah mengikutinya sepanjang waktu. Betapa tiba-tiba, mereka menghilang. Yingying, saudara Qiu. Lu Ming memanggil, suaranya jauh, tetapi tidak ada jawaban. Lu Ming mencarinya, tapi tidak ada yang melihatnya. Baru saja, ada banyak anak muda yang bergegas masuk, tetapi sekarang, tidak ada yang terlihat. Apakah itu arai? Tidak, itu bukan formasi. Lu Ming mengamati dengan cermat. Tidak ada susunan di sini. Daerah ini sangat aneh, bisa mempengaruhi indera orang. Mungkin mereka tidak jauh dariku, tapi kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Lu Ming berpikir. Ada banyak tempat indah di dunia. Tidak ada yang membuat susunan besar, tetapi ia memiliki fungsi yang lebih misterius daripada susunan besar. Sepertinya hanya dengan keluar dari area ini kita bisa bergabung bersama. Memikirkan hal ini, Lu Ming mengenali arahnya dan langsung pergi. Tapi setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti. Dia menemukan bahwa ada energi tak terlihat di sekelilingnya, menembus tubuhnya dan menyerang jiwanya secara perlahan.
Ya, ada energi tak terlihat yang menyerang jiwa. Bahkan medan kacaunya sulit dicegah. Untungnya, jiwa Luming ditempa selama malapetaka besar Kaisar Wu, dan puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Serangan ini tidak berbahaya bagi Luming. Luming mengabaikan dan melanjutkan. Sepanjang jalan, dia menemukan ada lubang di tanah, beberapa di antaranya sangat mirip dengan cetakan telapak tangan. Di masa lalu, apakah seseorang bertarung di sini? Luming menebak. Menyentuh. Luming memukul tanah dengan tinjunya, tapi tanahnya diam dan tidak ada jejak. Sangat sulit. Luming menarik napas. Tanah di sini terbuat dari logam aneh. Itu kuat dan abadi. Dengan kekuatan Luming, tidak ada jejak yang tersisa. Orang yang meninggalkan lubang di tanah benar-benar menakutkan. Luming pergi jauh-jauh, dan menemukan bahwa kekuatan untuk menyerang jiwa semakin kuat dan kuat. Meskipun kekuatan jiwa Luming saat ini bukanlah apa-apa, itu jelas merupakan ujian yang bagus untuk beberapa Tianjiao lainnya. Ada gelombang kuat di depan. Tiba-tiba, pikiran Luming tergerak. Dia menemukan bahwa ada gelombang yang datang, yang sangat kuat. Sepertinya ada pria kuat yang berlatih di depannya. Luming ragu sejenak, menahan napas, dan berencana untuk melihatnya. Tak lama kemudian, sebuah benda besar muncul di depan. Itu adalah elang raksasa, berbulu, emas, seukuran gunung. Fluktuasi semacam itu berasal dari elang raksasa ini. Tetapi elang emas, yang tampaknya sudah mati, tidak memiliki nafas kehidupan. Tapi fluktuasi semacam itu sangat menakutkan. Semakin dekat kita, semakin menakutkan perasaan Luming. Napas yang kuat di tanah suci, dan fluktuasi semacam ini lebih dalam daripada tanah suci biasa. Luming berpikir. Luming telah mengalami nafas orang bijak surgawi dan Hongchang Lao lembah naga, tetapi mereka tidak sebaik elang emas ini. Elang emas ini bukan hanya tanah suci dinasti Ming, tetapi juga tanah suci agung atau tanah suci. Ada kata-kata. Tiba-tiba, hati Luming tergerak. Dia menemukan bahwa di bawah satu sayap elang emas, ada sebuah kata jahat. Kejahatan. Apa artinya itu? Luming tidak tahu. Terlebih lagi, Luming tidak melihat adanya luka di sekitar elang raksasa itu. Dia tidak tahu bagaimana elang itu mati. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyingkirkan elang raksasa ini. Ini penuh dengan harta karun. Luming mengubah pikirannya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan berkualitas tinggi dan mendesak Zhen Yuan untuk menerbangkan cincin penyimpanan ke langit elang raksasa. Gaya gravitasi dihasilkan dari cincin penyimpanan. Yang mengejutkan Luming mengambil tubuh elang raksasa itu dengan mudah. Ya, haha. Luming sangat gembira, singkirkan cincin penyimpanan dan lanjutkan. Daerah ini mati dan sunyi. Tampaknya Luming adalah satu-satunya di dunia yang luas ini. Perasaan itu akan membuat orang gila jika mereka tinggal untuk waktu yang lama. Selain itu, ada semacam energi tak terlihat yang terus-menerus menembus ke dalam tubuh Luming, menyerang jiwanya. Aku tidak tahu berapa lama. Saat Luming keluar, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah. Kabut menghilang dan Luming datang ke sebuah platform. Satu langkah lagi, begitu dekat dengan cakrawala. Jadi dia keluar dari kabut. Dari depan, ada suara berbicara. Luming melihatnya dan menemukan banyak orang berkumpul di sini. Musim gugur cerah dan cerah, musim gugur sangat luas. Luming melihat dua orang begitu dia melihat mereka. Luming. Ketika mereka melihat Luming, mereka datang dengan sangat gembira. Kapan kamu melewati kabut? Tanya Luming. Aku baru saja tiba sebentar. Qiu Yingying menjelaskan. Seperti dua kacang polong dari dua orang, Luming dan yang lainnya, setelah mereka memasuki area kabut, sepertinya ditinggal sendirian. Ada juga energi untuk menyerang jiwa. Mereka mengertakkan gigi dan melewati kabut. Namun, yang membedakan mereka dari Luming adalah Luming bertemu dengan tubuh elang raksasa, tetapi mereka tidak menyentuh apapun. Luming. Pada saat ini, suara yang berat terdengar, dan tiga anak muda datang untuk menyapa Luming. Mereka adalah tiga bersaudara dari keluarga Ruan. Tiga bersaudara dari keluarga Ruan saling terkait. Mereka bergandengan tangan, dan kekuatan mereka tidak lemah. Setelah memasuki ranah rahasia Kaisar Agung, mereka berhasil menerobos Kaisar Wu. Tidak heran datang ke sini. Apa yang terjadi di depan? Luming melihat ke depan. Di depan kami, banyak orang berhenti dan sepertinya diblokir. Di depan, ada jurang yang menghalangi jalan. Qiu Yingying menjelaskan. Luming berjalan ke jurang dan menemukan bahwa itu adalah jurang selebar 100 li. Di bawah jurang, ada kekuatan menelan yang mengerikan. Begitu orang terbang ke jurang maut, mereka akan tertelan dan jatuh ke jurang maut. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Jurang ini tidak bisa dilompati. Bab 1435. Luming maju dan menemukan jembatan batu. Jembatan batu ini mengarah ke sisi lain jurang. Itu batu surga. Murid Luming tiba-tiba menyusut, menunjukkan warna keterkejutan. Sebab, jembatan batu itu, di atas diselimuti batu jalan surgawi, sebelah mata memandang, entah berapa buahnya.
Banyak batu surgawi membentuk jembatan batu, hingga 100 mil, menuju ke sisi lain jurang. Ya Tuhan, berapa banyak batu surgawi yang dibutuhkan di sini? Hatinya berkedut hebat. Apakah ini yang Kaisar tulis? Ini luar biasa. Batu surga di jembatan batu tidak bisa digali sama sekali. Seseorang mencoba sebelumnya, tetapi jurang itu terguncang. 3 bersaudara Ruan Tian menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Dia sudah menebak ini. Kalau tidak, akan ada sungai darah di depan begitu banyak batu surgawi. Di atas jembatan, berkumpul banyak anak muda, memandangi jembatan batu, wajah sedih. Ada orang di jembatan lagi. Autumn Ying berbisik. Di ujung jembatan, seorang pemuda menginjak jembatan batu. Ketika dia menginjak jembatan batu, dia tampak berada di bawah tekanan teror, tubuhnya sedikit bergetar, tetapi dia mengertakkan gigi dan terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya pucat. Dia melangkah mundur dari jembatan batu dan menarik napas panjang. Masih tidak. Pria muda itu menghela nafas. Nah, sayang sekali. Biarkan aku melakukannya. Suara dingin terdengar, seorang pemuda, dari kerumunan, melangkah maju, menginjak jembatan batu. Wang Xiao. Mata Lu Ming bergerak. Tubuh Wang Xiao, dipenuhi udara tajam, seperti pedang tajam, menghancurkan segalanya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan kecepatannya sangat cepat. Segera, dia melewati sebagian besar jarak. Setelah itu, kecepatannya perlahan melambat. Namun tak butuh waktu lama ia pun menyeberangi jembatan batu Baili dan menghilang di hadapan publik. Pemimpin benar-benar kuat. Jembatan batu ini, setidaknya, harus dilintasi oleh sosok arogan dari tubuh roh bumi yang lebih rendah. Udara surga di atas terlalu kuat. Banyak orang mendesah. Itu karena nafas surga. Lu Ming berpikir. Di jembatan batu, terlalu banyak batu surgawi, dan jumlahnya tidak jelas. Jembatan batu yang diaspal oleh batu Tiandao benar-benar menakutkan. Nafas jalan surgawi sangat berguna bagi seni bela diri dan penyulingan Ming. Ini dapat digunakan untuk memahami Tao dan meningkatkan ranah kultivasi. Namun, ini mengacu pada nafas surga. Dalam konsentrasi tertentu dan dalam jarak tertentu, ketika nafas surga terlalu kuat, tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya. Nafas surga yang kuat dapat menghancurkan orang sampai mati. Jembatan batu di depan, itu dia. Sialan, sulit untuk masuk ke istana Kaisar Chang. Apakah hanya diblokir oleh jembatan batu? Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak mau, tapi aku tidak berdaya. Banyak orang mengeluh bahwa ini adalah istana Kaisar Chang. Mungkin, selama kamu melewati jembatan batu ini, kamu akan sampai di tengah istana Kaisar Chang. Mungkin, ada harta tak terhingga dan bahkan warisan Kaisar Chang menunggunya. Namun kini, terhalang jembatan batu, sulit untuk didamaikan. Kemudian, ada orang yang mencoba, tetapi kebanyakan berakhir dengan kegagalan. Beberapa orang mencoba membuat dampak yang kuat, dan akhirnya mereka tertimpa sampai mati dan jatuh ke dalam jurang. Aku akan mencobanya. Lu Ming melangkah maju. Qiu Yingying, Ruan Tian dan seterusnya, tidak berhenti, mereka tahu seberapa kuat Lu Ming, jembatan batu ini, tapi Lu Ming. Lu Ming melangkah, dan kekacauan menutupi seluruh tubuh. Sungguh nafas surga yang kaya. Mata Lu Ming bergerak. Suasana surga di sini terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada takik Tiandao yang dihadapi Lu Ming sebelumnya. Aku tidak tahu berapa kali. Sebaliknya, mereka tidak dapat menahan tekanan dari keadaan ini. Ini adalah tekanan surga. Namun, begitu Lu Ming berada dalam kekacauan, tekanan ini menghilang. Segala sesuatu antara langit dan bumi berasal dari kekacauan. Bidang kekacauan, kaisar dari ribuan bidang, nafas surga, tidak berguna untuk bidang kekacauan. Mata Lu Ming berbinar. Lalu dia melanjutkan. Jembatan batu sangat sempit, hanya memungkinkan satu orang untuk lewat. Lu Ming melangkah maju, dengan cepat melewati setengah jarak. Tapi saat ini, Lu Ming tiba-tiba berbalik dan kembali ke jalan semula. Nah, apa yang orang ini lakukan? Aku pikir dia bisa lewat. Bagaimana dia bisa kembali sekarang? Pada awalnya, itu tidak berarti apa-apa. Mungkin dia hanya maju dengan sekuat tenaga, lalu dia tampak santai. Sekarang, normal dia tidak bisa melanjutkan usahanya. Tidak ada yang bisa melewatinya. Tindakan Lu Ming telah dibahas oleh beberapa orang. Musim gugur Yingying, musim gugur Hao beberapa orang, juga menunjukkan warna yang mengejutkan. Dengan pemahaman mereka tentang kekuatan Lu Ming dan Lu Ming, seharusnya tidak ada masalah melewati jembatan batu. Bagaimana mereka kembali dengan cara yang sama? Segera, Lu Ming datang ke jembatan. Yingying, saudara Qiu, naiklah dan aku akan membawamu bersamamu. Lu Mingdao. Apa? Qiu Yingying, Qiu Hao, dan 3 saudara laki-laki Ruan semuanya tertegun. Orang lain, juga terpana. Ketika Lu Ming kembali, apakah dia benar-benar ingin mengambil alih seseorang? Bagaimana mungkin? Sulit bagi orang lain untuk pergi sendiri.
Misalnya, Tianjiao Wang Xiao agak sulit untuk berjalan di babak kedua. Sekarang, Lu Ming berkata bahwa kamu harus membawa orang lain bersamamu. Ini tidak bisa dipercaya. Ying. Lu Ming menelepon lagi. Qiu Ying dan Qiu Hao bereaksi. Ah bagus. Qiu Ying melangkah lebih dulu dan berjalan di depan Lu Ming. Qiu Hao berdiri di belakang Lu Ming. Menginjak jembatan batu berarti hidup dalam bahaya, tetapi mereka memilih untuk percaya pada Lu Ming. Sepanjang jalan, Lu Ming telah memberi mereka terlalu banyak keajaiban. Kakak Ruan, aku akan mengirim Ying ke mereka dulu, dan aku akan kembali lagi nanti. Lu Ming dan Ruan Tiandao. Ah bagus. Ruan Tian mengangguk samar, tapi dia sedikit bingung. Pergi. Bidang kekacauan meliputi Qiu Ying dan Qiu Hao, dan 3 langkah menuju jembatan batu. Meskipun bidang kekacauan itu luar biasa, sekarang, bagaimanapun, itu hanya 1 tingkat. Apalagi jembatan batu itu sangat sempit dan hanya bisa dilalui 1 orang. Oleh karena itu, Lu Ming tidak dapat membawa terlalu banyak orang sekaligus, tetapi hanya 2 atau 3 orang. Oleh karena itu, dia berencana mengirim Qiu Ying dan ketiga saudara laki-lakinya kembali kepadanya. Semua orang memperhatikan Lu Ming. Beberapa orang mencibir bahwa Lu Ming akan bermain api dan mati di sini. Lu Ming dan ketiga orangnya menginjak jembatan batu. Nafas surga yang kuat menekan medan yang kacau, yang membuat medan yang kacau bergetar, tetapi pada akhirnya ditentang. Selangkah demi selangkah, ketiga pria itu bergerak maju, dan segera melampaui jarak yang baru saja dilalui Lu Minggang, dan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, ketiganya berhasil dan mencapai sisi lain. Sukses, orang ini sebenarnya bisa mengantarkan orang lewat sebenarnya. Tidak terbayangkan bahwa pasti ada harta aneh pada pria ini, yang dapat menahan nafas surga. Kesuksesan Lu Ming membuat banyak keributan di tempat kejadian. Bab 1436. Kamu lihat, dia kembali. Seseorang mengatakan sesuatu. Di depan jembatan batu, sesosok-sosok datang selangkah demi selangkah. Itu Lu Ming. Segera, Lu Ming kembali ke titik awal. Sua. Sesosok muncul di depan Lu Ming. Itu adalah seorang pria muda dengan mata menyala-nyala. Dia berkata, "Nak, bawa aku ke sana sekarang." Pria muda ini, yang paling sering mencibir, mengira Lu Ming akan mati di jembatan. Sekarang ketika dia melihat bahwa Lu Ming benar-benar dapat mengambil alih orang, dia adalah orang pertama yang bergegas. "Dan aku, bawa aku ke sana. Bawa aku." Satu persatu, pemuda itu melangkah maju dan mengepung Lu Ming. Tidak ada waktu. Lu Ming melihat sekeliling dengan ringan. Apa maksudmu? Tidak ada waktu. Hari ini, jika kamu tidak punya waktu, kamu harus bebas. Jika kamu tidak membawaku, kamu tidak mau pergi ke sana sendiri. Pria muda yang berbicara lebih dulu acuh tak acuh. Turbin uap dingin mengunci Lu Ming. Yang lainnya juga tidak terlalu tampan. Memang, jika kamu ingin mendapatkan harta karun dari Kaisar Agung di masa lalu, bagaimana kamu bisa meninggalkan kami di sini? Seseorang mengatakan sesuatu dan hampir membuat Lu Ming tertawa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk lulus. Dia juga menyalahkan Lu Ming. Kamu tidak bisa mendapatkannya sendiri, dan kamu tidak bisa membiarkan Lu Ming mendapatkannya di masa lalu. Pergilah. Lu Ming meraung dengan raungan teror, yang menyebar ke segala arah. Beberapa praktisi yang lemah mundur. Semuanya, kita bergandengan tangan, kita memiliki begitu banyak orang, cukup untuk membawanya, kita mengendalikannya di tangan kita, biarkan dia mengirim kita satu persatu. Pria muda yang berbicara lebih dulu, berteriak. Ledakan, ledakan, ledakan. Setidaknya ada ratusan orang di tempat kejadian. Mereka menatap Lu Ming dengan mata yang buruk. Nafas ditekan oleh Lu Ming. Kalian, bagaimana kamu bisa dipaksa untuk mengambilnya atau tidak? Lu Ming, kamu tidak peduli dengan kami. Kamu bisa menyeberangi jembatan sendiri. Suara kaya Ruan Tian terdengar. Nak, kamu akan tertangkap dengan tangan terikat. Jika kamu menyeberangi jembatan sendirian, teman-temanmu akan jatuh ke jurang tak berujung ini. Dia masih pemuda pertama yang membuka mulutnya. Haha. Lu Ming tersenyum tipis, menatap pemuda itu dan berkata, ini benar-benar kejahatan yang dilakukan sendiri. Kamu tidak bisa hidup. Begitu suara itu turun, Lu Ming muncul di depan pemuda itu. Begitu wajah pemuda itu berubah, dia ingin mundur, tetapi Lu Ming melambaikan tangannya dan menutupi medan yang kacau, membentuk tangan yang kacau, yang mematahkan pertahanan pemuda itu, dan menggenggam pemuda itu di tangannya. Lepaskan aku. Apa yang kamu inginkan? Aku memperingatkanmu, kakak laki-lakiku adalah pemimpin istana Tianwang. Pemuda itu berteriak dan mengancam Lu Ming. Mengirimmu ke jurang untuk bermain. Lu Ming mencibir. Apakah kamu berani? Kalian semua, ayo ambil orang ini. Pemuda itu meraung dan membuat orang lain gelisah. Turunkan dia. Mencari kematian. Ada lebih dari selusin orang, yang bergegas menuju Lu Ming dengan banyak minum, dan selusin menyerang dan jatuh ke arah Lu Ming. Lei Yuansu. Lu Ming mengubah kekacauan menjadi guntur.
Dengan bantuan teknik Lei Yuan, 10 tombak guntur dan kilat muncul di udara. Uff, uff. Lebih dari selusin tuan muda langsung tertusuk oleh tombak petir dan jatuh di tempat. Dengan satu tangan, dia membunuh lebih dari selusin anak muda seberat Kaisar Wu, yang membuat wajah orang lain berubah drastis. Mereka akhirnya menyadari bahwa Lu Ming tidak hanya dapat menyeberangi jembatan batu sendirian, tetapi juga membawa orang ke sana, dengan mengandalkan kekuatannya yang mengerikan. Dia membunuh lebih dari selusin anak muda dan memberi contoh kepada orang lain. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming menggenggam tangan besar pemuda itu dan mengulurkan tangan melewati jurang. Jangan! Melihat jurang tak berujung di bawah, pemuda itu berteriak ketakutan. Kirim kamu ke bawah. Lu Ming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan mengulurkan tangannya. Pemuda itu langsung ditelan oleh kekuatan jurang maut, dan jatuh ke jurang tak berujung. Hanya jeritan melengking yang datang samar-samar. Siapa lagi yang mau turun? Aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Lu Ming melirik penonton. Tidak ada yang berani berbicara. Kekuatan bertarung Lu Ming dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Kakak Ruan, naik ke jembatan. Lu Mingdao. 3 saudara laki-laki Ruan mengangguk dan berdiri berjajar dengan Lu Ming. Tak lama, mereka melewati jembatan batu. Di depan jembatan batu, ada tembok batu, menghalangi jalan, dan tembok batu ini, tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipatahkan. Di dinding batu, ada pintu ringan, yang merupakan satu-satunya jalan. Mereka yang datang sebelumnya jelas telah pergi melalui pintu terang ini. Ayo masuk. Lu Mingdao. Mereka semua mengangguk dan melangkah ke pintu cahaya bersama. Saat berikutnya, Lu Ming datang ke sebuah kamar batu. Dengan baik. Mata Lu Ming menyapu dan menemukan bahwa dia adalah satu-satunya di kamar batu. Qiu Yingying dan yang lainnya tidak memiliki jejak. Pintunya, tampaknya, adalah portalnya. Itu mengirim dan membubarkan orang. Wah! Tiba-tiba, Lu Ming merasakan udara tajam dan memotong ke arah Lu Ming. Tanpa ragu, Lu Ming menginjak kakinya dan mundur dengan cepat. Namun, arti tajamnya, kecepatannya luar biasa, diikuti oleh Lu Ming, ke arahnya. Apa itu? Lu Ming mengerutkan kening, dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya hitam, memotongnya, spesifiknya adalah apa, karena terlalu cepat, tidak bisa benar-benar melihat. Pergilah. Lu Ming minum banyak dan pukulan. Kapan? Suara hantaman emas dan besi terdengar, kekuatan tinju keras Lu Ming meluncur ke depan, dan akhirnya memukul mundur benda-benda yang telah dipotong padanya. Saat ini, Lu Ming bisa melihat apa yang menyerangnya. Sepasang sayap. Sepasang sayap hitam, bukan sayap monster, tapi terbuat dari logam eksotis. Di sayap, setiap bulu berwarna hitam dan berkilau, penuh rasa tajam, seperti pedang tajam. Lu Ming memikirkan pentian laut dari kelompok daratan Sengsu. Pentian laut juga memiliki sepasang sayap, yang merupakan prajurit roh kaisar. Tapi sepasang sayap itu, dibandingkan dengan yang ada di depanku, adalah sampah. Pasangan di depanku adalah prajurit suci. Lu Ming jatuh cinta padanya. Semoga berhasil, baru saja bertemu dengan seorang prajurit suci. Lu Ming tertawa dan menginjaknya. Bentuk tubuhnya terbang menuju sayap hitam. Ketika dia meraihnya, dia harus memegangnya di tangannya. HISHI gelombang. Sayap hitam menyebar seperti 2 pedang ajaib, memotong Lu Ming, sangat tajam. Lu Ming mengayunkan tinjunya dan menjalankan Senju Tiangong, yang diselimuti kekacauan dan membombardir sayapnya. Saat suara A, sayap sekali lagi dipukul untuk terbang keluar. Sua. Sayap dipukuli untuk terbang, dan mereka akan lari di bawah kipas angin. Beberapa spiritualitas, tetapi di tanganku, kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming mendesak ke depan dengan satu tangan, dan medan kekacauan pecah, menutupi seluruh ruang batu. Tidak peduli bagaimana sayap hitam itu terbang, mereka tidak bisa lepas dari jangkauan medan kekacauan. Menyusut. Bidang kekacauan mulai menyusut dan akhirnya menjebak sayap hitam. Perbaiki untukku. Kemudian, Yuan asli Lu Ming, mengalir ke sayap hitam, mulai disempurnakan. Segera, sayapnya perlahan menyusut, dan Lu Ming meraihnya di tangannya. Bab 1437. Itu prajurit suci dinasti Ming. Sayap hitam. Hati Lu Ming tergerak. Ming Shengbing, prajurit perang eksklusif Ming Sheng. Di atasnya, ada prajurit suci yang hebat, prajurit paling suci. Setelah beberapa pemurnian barusan, Lu Ming awalnya hanya menguasai prajurit Wing Sein. Jika dia ingin menyempurnakannya sepenuhnya, dia tidak dapat melakukannya dengan kultivasinya saat ini. Hanya ketika dia punya waktu untuk memperbaikinya perlahan dan memperdalam penguasaan sayap bulu hitamnya. Lempar sayap bulu hitam terbang di belakang Lu Ming secara otomatis, dan tidak masuk ke posisi belakang Lu Ming. Saat berikutnya, pikir Lu Ming. Wah! Posisi belakang, sayap hitam terbentang, sehingga Lu Ming terlihat seperti sepasang sayap yang tumbuh dari udara tipis. Sua! Dengan kipas sayap bulu hitam, tubuh Lu Ming menghilang dari tempat asalnya, dan kecepatannya luar biasa.
Luming memutar lusinan lingkaran di ruang batu dan kembali ke tempat semula. Tidak buruk. Luming sangat puas dengan sayap bulu hitam. Dia memiliki sayap hitam. Jika dia digabungkan dengan kekuatan Feng Yuan dan Ding Fengsu, kecepatannya pasti akan meningkat pesat. Di saat yang sama, sayap bulu hitam juga memiliki kekuatan serangan yang kuat. Apalagi sayapnya bisa melingkari seluruh tubuh dan memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Prajurit roh ini dapat dikatakan sebagai prajurit roh yang sangat sedikit dengan fungsi yang komprehensif. Jika dijual, harganya akan 10 kali lebih tinggi dari prajurit roh lain di level yang sama. Jantung membaca gerakan, sayap hitam menyusut, tidak masuk ke dalam kulit, menghilang. Kemudian, Luming melihat sekeliling. Tidak ada yang lain di ruangan batu kecuali sayap hitam dan lorong di depan. Luming melangkah maju, menuju lorong. GAH. Tiba-tiba, teriakan terdengar, lewat, Goshaok hitam besar tiba-tiba muncul, menuju Luming untuk menyerang. Wajah Luming berubah. Elang ini, tentu saja, tidak nyata, tetapi semacam kondensasi energi. Kuncinya adalah tampilannya terlalu mendadak. Retret cepat bawah sadar Luming. Tetapi ternyata elang itu tidak mengejar, tetapi melayang di udara, menatap Luming. Anak muda, kembalilah, jangan lanjutkan, atau akan ada bencana besar. Tiba-tiba elang berbicara. Siapa kamu? Tanya Luming. Tidak peduli siapa aku. Kembalilah. Tidak ada jalan lain. Elang berbicara lagi. Bencana. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jika aku tidak menerobos, bagaimana aku tahu tidak ada jalan keluar? Luming tersenyum dan melangkah maju. Sepanjang jalan, menemui begitu banyak penghalang, Luming tidak akan diblokir oleh Goshaok di sini. Goshaok itu tampak menghela nafas dan mengepak pada Luming. Ledakan. Luming menjalankan medan yang kacau dan meledak dengan satu pukulan. Kemarahan kekuatan tinju bergulir, membuat ruang batu bergemuruh dan bergetar. Ini kekacauan. Seru Goshaok, dan kemudian, dengan sayapnya melambai dengan cepat, angin yang mengerikan menyapu. Angin kencang dan tinju Luming membombardir satu sama lain, membuat semburan suara. Akhirnya, angin kencang menghilang, dan Luming mau tidak mau mundur beberapa langkah. Kekuatan yang luar biasa. Luming terlihat bermartabat. Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya tanpa mencoba yang terbaik. Luming berpikir. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak muncul. Dalam kehampaan, sesosok tiba-tiba muncul lagi. Ini adalah bayangan gelap, diselimuti oleh cahaya hitam, tidak dapat melihat penampakan konkret, tampaknya, mengalir di atas Goshaok. Bayangan hitam dan Goshaok bertarung sengit bersama. Anak muda, aku akan menahannya. Kamu bisa pergi ke sana. Dalam bayang-bayang, sebuah suara lama keluar, yang terdengar lembut dan nyaman. Jangan pergi ke sana, kamu perlu mendengarku. Teriak Goshaok. Ledakan. Bayangan hitam menyerbu Goshaok dan meluncurkan serangan yang lebih ganas. Pertempurannya sengit. Luming mengerutkan kening. Ada apa dengan elang dan bayangan ini? Apakah ini pos pemeriksaan di sini? Atau ujian? Mengapa yang satu membiarkan dia lewat dan yang lain tidak? Mungkin itu hanya ujian, lulus. Luming membuat keputusan. Semua di sini, Luming tidak bisa karena beberapa kata dari Goshaok, bermain drum retret, sejak saat itu. Sua. Dengan pengoperasian teknik Feng Yuan, kekuatan Ding Fengsu masuk. Mengambil keuntungan dari celah antara elang dan bayangan, Luming melintas dan bergegas ke saluran dan menghilang. Ledakan. Goshaok dan bayangan melawan gerakan, keduanya kembali. Ah! Elang memandangi sosok Luming yang pergi dan menghela nafas. Hei, Kaisar Chang, kamu ingin menghentikan mereka? Tidak mungkin. Lagi pula, kamu kalah dalam permainan. Namun, Luming tidak dapat mendengar kata-kata ini. Dia menyusuri lorong itu, dan segera ada cahaya di depannya, dan lorong itu berakhir. Kapan? Ledakan. Di depan kami, terdengar suara gemuruh yang kuat, dan suara emas dan besi saling berbenturan. Seseorang berkelahi. Luming Fang berlari perlahan melewati gerbang lorong. Wah! Begitu Luming bergegas keluar, dia melihat sebuah bendera hitam kecil berkibar ke arahnya. Di atas bendera, roh jahat itu berguling. Prajurit roh kaisar, tidak ada tuan. Luming berpikir. Keluar dari sini. Diam-diam, ada semburan minuman dari depan. Itu sangat mendominasi. Telapak tangan besar benar-benar dipadatkan oleh ki jahat. Itu ditangkap oleh Luming dan bendera kecil bersama. Bersenandung. Begitu mata Luming dingin, tinjunya meledak dan telapak tangannya yang besar meledak. Luming mengulurkan tangan dan meraih bendera hitam di tangannya. Nak, berani menghalangiku. Suara hegemoni berdering. Di depan Luming, seorang pemuda menatapnya dengan dingin, dan tubuhnya penuh dengan roh jahat. Ini. Begitu mata Luming menyapu pemuda itu, dia langsung melirik dan melihat ke tempat lain. Ini adalah aula besar, luas dan tak tertandingi, dalam kehampaan, banyak lampu berharga berterbangan, di antaranya, seorang pemuda, mengejar lampu-lampu ini.
Prajurit roh kaisar, bahkan para prajurit suci. Lu Ming terlihat terkejut. Sebagian besar harta yang berterbangan di udara adalah tentara roh kekaisaran, dengan ratusan di antaranya, termasuk tentara suci dan bahkan pil. Ada sekitar selusin anak muda yang terbang dan mengejar harta karun tersebut. Terkadang mereka bertengkar satu sama lain karena harta. Seberapa kuat? Lu Ming menemukan bahwa anak-anak muda ini, satu persatu, memiliki pencapaian yang kuat, dan mereka sebenarnya adalah alam ganda Kaisar Wu. Lu Ming melihat beberapa kenalan di antara mereka. He Yu, pemimpin lembah Dewa Naga; Wang Xiao, pemimpin sekte pedang Jiu Xiao; pemimpin Tian Shenzong; Si Tian, pemimpin sekolah Seng Shengjian; Luo Xiang, semuanya adalah pemimpin dari berbagai sekte. Memang, mereka yang bisa sampai di sini adalah orang-orang yang sangat kuat. Nak, berani mengabaikanku. Di depan Lu Ming, mata pemuda itu dingin, menunjuk ke arah Lu Ming. Jari hitam, seperti jari iblis, menembus kehampaan dan membunuh titik Lu Ming dengan kekuatan luar biasa. Jika terkena, Lu Ming akan mati. Seorang pengganggu akan mengambil nyawanya jika dia bergerak. Wajah Lu Ming dingin dan tinjunya meledak. Ledakan. Lu Ming meninju dan bertabrakan dengan jari lawannya. Bab 1438. Pecahkan untukku. Pandangan ganas melintas di matanya, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya sangat berubah. Dia merasa ada kekuatan mengerikan yang keluar dari jari-jarinya, yang seperti gunung dan laut, mengenai jari-jarinya seperti gunung kuno. Klik. Jari-jarinya bergetar dan berubah bentuk. Dengan raungan, dia mundur dengan kecepatan tinggi, mundur 10 langkah berturut-turut, dan menatap Lu Ming dengan wajah muram. Baru saja, Lu Ming mematahkan tulang tangannya. Setelah melihat Lu Ming, jejak warna bermartabat melintas di matanya. Dia tidak melanjutkan menembak, tetapi mengguncang tubuhnya, dan bergegas menuju senjata roh raja. Bidang mengisi dan menutupinya. Menekan. Saat ini, Lu Ming juga bergerak. Dengan lambaian tangannya, kekacauan memenuhi lapangan. Dia menekan dua tentara roh kekaisaran di medan kekacauan, dan kemudian menyingkirkan mereka. Apakah ini rumah harta karun? Mata Lu Ming menyapu, melihat cahaya yang berterbangan di langit, hati Lu Ming melontarkan sebuah ide. Saat berikutnya, Lu Ming lagi, tanpa ragu. Ada lebih dari 10 anak muda di tempat kejadian, dan mereka semua kuat dalam kultivasi. Jika kami terus menunda, aku khawatir mereka tidak akan mendapat bagiannya. Sua, sua. Lebih dari selusin anak muda mengulurkan tangan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, dan cahaya yang berterbangan di langit semakin berkurang. Mereka mengumpulkan tentara roh kaisar. Dalam waktu singkat, Lu Ming mendapatkan 8 tentara roh kekaisaran. Keluar dari sini. Ledakan. Di langit, ada pertarungan lagi. Dua pemuda berjuang untuk sepotong prajurit suci dan memulai perang. Namun, mereka takut satu sama lain. Ketika mereka melihat prajurit suci itu terbang menjauh, mereka berhenti dan mengejar prajurit suci itu. Segera, prajurit roh kaisar hampir terkumpul. Hanya ada beberapa prajurit suci dan beberapa kotak giok terbang di langit. Kotak giok itu, kecepatan tercepat, seperti beberapa kilat, menembus langit, sulit diperbaiki. Sua. Lu Ming naik dari langit dan menuangkan seorang prajurit suci. Prajurit suci ini adalah gelang giok yang penuh dengan roh jahat. Lu Ming memikirkan Xian Yanxing. Gelang giok ini sangat cocok untuk Xian Yanxing. Pergilah. Bukan hanya Lu Ming yang juga tertarik dengan gelang giok ini, tapi juga dua pemuda lainnya. Salah satunya adalah pemuda yang bertarung melawan Lu Ming, dan yang lainnya mengenakan jubah hijau dengan senyum jahat di wajahnya. Pemuda berjubah hijau, tangan besar untuk digenggam, kabut hijau, menyebar ke arah Lu Ming dan pergi. Begitu kabut keluar, bau menjijikan keluar dari udara. Gas beracun. Gas beracun ini sangat beracun. Tapi Lu Ming tidak takut racun. Kekuatan menelan meliputi seluruh tubuh. Lu Ming mengabaikan kabut hijau secara langsung, bergegas melewati, dan kemudian membelah pemuda berjubah hijau dengan satu tangan. Pemuda berjubah hijau tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar mengabaikan gas beracun itu. Begitu wajahnya berubah, dia melambaikan tangannya. Sekelompok serangga beracun muncul di depannya. Serangga beracun membentuk perisai dan memblokirnya di depannya. Lu Ming membelah dengan satu tangan, dan sejumlah besar serangga beracun meledak. Pemuda berjubah hijau itu gemetar dan mundur beberapa puluh meter. Menyentuh. Kemudian, kaki Lu Ming seperti cambuk baja, tersapu, menyapu roh jahat pemuda itu, memukul mundur pria itu. Tangan kanan Lu Ming, genggaman, gelang giok di tangannya. Berdengung. Gelang giok ada di tangan Lu Ming, dan terus bergetar. Sungguh semangat yang kuat. Lu Ming senang. Prajurit suci, semakin kuat semangatnya, semakin tinggi levelnya, semakin berharga. Seperti Lei Ding dan Ding Feng Zhu dari Lu Ming, mereka benar-benar luar biasa. Serahkan prajurit suci dan selamatkan kamu dari kematian. Pemuda berjubah hijau membuka mulutnya dan menatap Lu Ming dengan dingin. Jika kamu ingin mati, datanglah ke sini.
Tanggapan sederhana Luming tidak ada bandingannya. Wajah pemuda itu dingin dan hijau. Dia adalah salah satu dari 13 kekuatan teratas di Tanah Rahasia Kaisar Agung. Dia adalah pemimpin sekte keinginan untuk meracuni. Dia kuat dan pandai menggunakan narkoba. Bahkan para pemimpin sekte lain sangat takut padanya. Sekarang, Luming berani berbicara dengannya seperti ini. Mati. Dalam benaknya, Luming telah dijatuhi hukuman mati. 10.000 racun dan pembunuhan. Pemuda berjubah hijau itu minum dengan dingin dan bergerak. Dia menuangkan pada Luming. Dia melambaikan telapak tangannya, dan serangga beracun yang lebat muncul. Serangga beracun semacam ini memiliki cangkang keras di tubuhnya, dan gas beracun terus-menerus keluar dari mulutnya. Terlebih lagi, yang lebih menakjubkan adalah serangga beracun ini benar-benar dapat bergabung dan membentuk prajurit perang untuk membunuh Luming. Di udara, lebih dari 10 tentara muncul sekaligus. Semuanya terdiri dari serangga beracun, atau pedang. Hal yang sama adalah, setiap bagian penuh dengan racun. Menelan. Luming mengulurkan tangannya, dan kekuatannya yang mengerikan untuk menelan semua serangga beracun ini diselimuti oleh kekuatan menelan. Gas racun yang kuat diserap oleh Luming dalam sekejap. Serangga beracun juga diserap oleh esensi darah dan darah, yang tersebar di bumi seperti tetesan hujan. Gas yang sangat beracun. Aku merasa sedikit beracun setelah bernafas. Ini membuat Luming harus menghela nafas tentang kekuatan gas beracun ini. Ini adalah pertama kalinya Luming dibuat mati rasa oleh sejenis gas beracun. Di masa lalu, gas beracun apapun ditelan oleh Luming dan dimurnikan, yang tidak berpengaruh pada Luming Zhao. Lagi pula ini adalah Yuan Lu. Gas beracun ini juga mengingatkan Luming bahwa ini adalah Yuan Lu, bukan kelompok benua Sengsu. Hukum langit dan bumi sempurna, dan semua benda di langit dan bumi berbeda dari kelompok benua Sengsu. Dimungkinkan untuk menghasilkan beberapa gas beracun yang mengerikan, yang bahkan tidak dapat ditelan dengan kekuatan menelan. Luming memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh ceroboh menghadapi gas beracun di masa depan. Tentu saja, gas beracun dari pemuda berjubah hijau itu tidak ada artinya bagi Luming. Itu hanya mematikan tubuh Luming dan disempurnakan dengan kekuatan pemurnian. Kamu. Pemuda berjubah hijau memandang Luming dengan cara yang luar biasa. Gas beracunnya sebenarnya ditelan oleh Luming. Bagaimana ini mungkin? Gas beracunnya, meski kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, tidak berani menyentuhnya, apalagi menelannya langsung ke dalam tubuh. Apakah gas beracun ini digunakan untuk meracuni orang? Konyol. Luming tertawa acuh tak acuh, dan tiba-tiba melangkah keluar dari medan kacau yang mengerikan, mendesak ke arah pemuda berjubah hijau. Wajah pemuda berjubah hijau itu berubah drastis dan mencoba melawan. Namun, gas beracunnya kehilangan kekuatannya, dan efektivitas tempurnya jauh lebih rendah daripada para pemimpin lainnya. Dia dihancurkan oleh medan kacau Luming dan memuntahkan darah. Tubuhnya terbang jauh, dan tulangnya patah. Ledakan. Ledakan. Pada saat ini, pertempuran para prajurit suci menjadi sangat panas. Lebih dari selusin anak muda bertempur dengan sengit karena beberapa prajurit suci. Akhirnya, beberapa prajurit suci dibawa pergi oleh beberapa orang. Luo Xiang, dari Sekolah Pedang Hidup dan Mati, menjadi lebih kuat setelah dia mewarisi pedang. Roh pedangnya menerobos udara, memotong segalanya dan menangkap pedang pertempuran seorang prajurit suci. Dewa Surga, seperti dewa, juga menangkap seorang prajurit suci. Heyu, lembah Dewa Naga, sangat kuat dan telah menangkap seorang prajurit suci. Ini membuat anak muda lainnya iri. Bab 1439. Menyentuh. Saat ini, kotak batu giok terbang, secara tidak sengaja tidak tahu siapa yang rusak. Tiba-tiba, baju besi seperti batu giok seukuran telapak tangan muncul di udara, memancarkan gelombang aneh. Itu harta karun pertahanan roh. Aku tidak tahu siapa itu. Mata semua orang tertuju pada baju besi giok, dan mata mereka panas. Harta pertahanan Dewa Roh sebenarnya adalah harta pertahanan Dewa Roh. Meskipun roh itu kuat, roh dan Tuhan adalah yang paling rentan, yang merupakan kelemahan fatal seorang pejuang. Jika kamu datang ke beberapa tempat rahasia, reruntuhan, area terlarang, dan menghadapi bahaya yang dapat langsung merusak jiwa, roh dan dewa dapat mempertahankan harta karun itu, dan kamu dapat menyelamatkan hidup kamu. Harta jenis ini sangat sulit untuk disempurnakan, karena terkait dengan jiwa. Di pasar, itu milik harta yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan nilainya tidak bisa diukur. Ini milikku. Milikku. Pada saat yang sama, lebih dari selusin anak muda bergerak dan bergegas ke baju besi giok. Keluar dari sini. Pergi kamu. Ledakan. 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 Lebih dari 10 orang, perang sengit bersama. Roh pedang, pisau menyilang, semua orang ingin mengambil baju besi giok di tangan. Untuk sementara, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Sua. Di belakang Luming, bulu dan sayap hitam muncul. Pada saat yang sama, Feng Yuansu berlari. Di bawah satu kipas, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, dia menerobos banyak rintangan dan muncul di dekat baju besi giok. Apakah itu kamu?
Seorang pria muda meraung, dan cahaya suci melonjak ke arah Lu Ming. Pemimpin Tian Shenzong, si Tian. Pergilah. Lu Ming minum dan melangkah keluar. Jiulong turun dari langit, dan kekacauan pecah. Di tubuh si Tian, kekuatan ilahi berfluktuasi, bergetar hebat. Tubuhnya gemetar, dan dia diinjak-injak oleh Lu Ming. Sua. Lu Ming mengulurkan tangan dan meraih baju besi giok dengan tangan besar. Mustahil. Yang lain berkelahi dalam perkelahian, tetapi begitu mereka melihat Lu Ming mendekati baju besi giok, mereka akan mendapatkannya, dan mereka menyerang Lu Ming satu demi satu. Tiba-tiba, setidaknya ada 5 atau 6 serangan terhadap Lu Ming. Orang-orang ini adalah pemimpin sekte masing-masing. Prestasi mereka telah mencapai tingkat Kaisar Wu. Kekuatan serangan mereka sangat mengerikan. Kombinasi 5 atau 6 orang bahkan lebih menakutkan. Blokir. Sayap hitam di belakang Lu Ming, bersama-sama, menyelimuti Lu Ming. Pada saat yang sama, medan kekacauan meliputi seluruh tubuh. Bang! Bang! Raungan keras, medan kacau dan sayap hitam, getaran gila. Pada saat yang sama, Lu Ming meraih baju besi giok di tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Serahkan harta itu. Kalau tidak, mati. Suara dingin terdengar, setidaknya 6 napas, terkunci dengan kuat di Lu Ming. Mata Lu Ming menyapu, dan 6 anak muda mengelilinginya. Si Tian, He Yu, Wang Xiao, anak muda dengan roh jahat, pemuda berjubah hijau, dan pemuda kekar. Lainnya, seperti Luo Xiang, berdiri di samping dan tidak memulai. Aku khawatir kalian berenam menginginkan hidupku, tapi aku khawatir itu kurang dari itu. Lu Ming tersenyum acuh tak acuh. Dan Lu Ming memandang He Yu dan berkata, kita adalah keluarga yang sama. Apakah kamu ingin melakukan hal yang sama? Harta karun ini bukan yang bisa kamu tanggung. Berikan padaku, dan aku akan melaporkannya ke klan dan memberimu hadiah. He Yu berkata dengan dingin. Berikan padamu. Haha, itu munafik. Jika kamu menginginkannya, katakan saja. Lu Ming mencibir. Yah, aku akan memberimu beberapa pound. He Yu berkata dengan acuh tak acuh. Di tubuhnya, ada cahaya darah dan nyanyian naga. Di permukaan kulitnya, lapisan tipis sisik naga berdarah muncul. Menyentuh. Begitu Yu menginjak kakinya, seluruh orang itu seperti Tyrannosaurus Rex. Dia membunuh Lu Ming, dan tangannya menjadi seperti cakar naga, menangkap Lu Ming. Tubuh bertarung naga darah, aku ingin melihat seberapa kuat itu. Lu Ming menyerang secara langsung. Menyentuh. Kepalan tangan dan cakar naga berpotongan, terdengar raungan tumpul, dan kemudian, tubuh He Yu bergetar, memukul mundur berturut-turut. Pria ini sangat kuat sehingga dia Yu bisa dipukul mundur dari depan. Di sekitar, mata anak muda lainnya tertuju. He Yu, di antara mereka, kemampuan pertarungan jarak dekat adalah yang terkuat. Dalam pertarungan jarak dekat, tidak ada yang menjadi lawan Yu. Tapi Lu Ming, tapi sulit untuk mengalahkan He Yu. Ini luar biasa. Sebaiknya kita bertarung bersama. Pria ini aneh dan sulit dihadapi. Mulut batu langit, mesin pembunuh dingin. Lu Ming adalah orang yang harus dia bunuh. Aku juga berpikir kita harus bergandengan tangan untuk membunuh orang ini. He Yu, apakah kamu tidak punya pendapat? Wang Xiao membuka mulutnya dan menatap He Yu. Tidak ada salahnya, pria ini tidak memiliki hukum dan disiplin. Bahkan murid-murid aku di lembah Dewa Naga berani menyakitinya. Dia melanggar hukum dan harus dibunuh. He Yu membuat suara dingin. Haha, sungguh tercela bahwa begitu banyak orang harus berurusan dengan satu orang dan berbicara begitu fasih. Suara menghina terdengar, tapi bukan Lu Ming, tapi Luo Xiang. Bersenandung. Si Tian dan yang lainnya terlihat dingin, tetapi tidak banyak bicara. Ayo pergi. Si Tian membuka mulutnya, dan mulai lebih dulu. Pada dirinya, kecemerlangan suci mendidih, memadatkan tombak suci, membunuh ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, telapak tangan Wang Xiao, pedang Qi, cahaya pedang yang tajam, menembus kekosongan, memotong ke arah Lu Ming. Kemudian, pemuda dengan roh jahat dan jubah hijau mulai pada saat yang bersamaan. Selain itu, He Yu, keenam pria itu bergandengan tangan, baik dalam pertempuran jarak dekat maupun perang jarak jauh. Selain itu, mereka semua tak tertandingi dan sombong, dan kekuatan tempur mereka jauh lebih unggul dari kaisar biasa. Bahkan jika dia Yu adalah orang yang kuat di 4 kekuatan kaisar Wu, dia akan terbunuh dalam sekejap. 5 aspek Wu Huang harus dihindari. Membunuh. Minuman Lu Ming Pao, kipas sayap bulu hitam, bentuk tubuhnya, bergegas menuju seseorang. Lu Ming tidak akan berdiri di tengah dengan bodohnya. Jika dia ingin bertarung, dia akan dikalahkan satu persatu. Lu Ming memilih pemuda berjubah hijau. Di antara mereka, Lu Ming adalah yang paling tidak mengancam. Lu Ming menghindari 3 serangan dengan kecepatan ekstrim, lalu menerima 2 serangan. Ketika Lu Ming bergegas ke pemuda berjubah hijau, pembuluh darah ketiga muncul, dan kekuatan mengalir ke tubuh Lu Ming, yang memperkuat kekuatan Lu Ming. Tangan kiri menjelajah,
kekuatan menelan meletus, menyelubungi pemuda berjubah hijau. Pada saat yang sama, tangan kanan berhembus. Zhenyu Tiangong, berkoordinasi dengan bidang yang kacau, diluncurkan. Ledakan. Kekosongan bergetar dan membentuk kekuatan tinju yang mengerikan, yang membombardir pemuda berjubah hijau. Gas beracun pemuda berjubah hijau langsung ditelan oleh kekuatan menelan. Kemudian, kekuatan tinju Luming tiba-tiba turun. Pemuda berjubah hijau berteriak, tubuhnya langsung diledakkan oleh kekuatan tinju Luming, dan berubah menjadi kabut hijau. Saat berikutnya, kabut mengembun dan ingin memadatkan tubuh lagi. Tubuh roh dari pemuda berjubah hijau adalah roh yang sangat beracun dari tubuh roh bumi menengah, sama seperti tubuh roh api. Ini memiliki vitalitas yang sangat kuat dan dapat diubah menjadi gas beracun untuk mengurangi demam tifoid. Namun, langkah barusan, dilanda medan kekacauan, masih membuat pemuda berjubah hijau itu mengalami kerusakan yang tak terbayangkan. Kabut hijaunya berputar tajam dan ingin pulih, tetapi untuk sementara waktu, itu sangat sulit. Bab 1440. Keluar. Luming menekan tangannya, dan kekacauan menyebar, menyelimuti gas beracun dari pemuda berjubah hijau, dan mulai memurnikannya. Membantu. Kabut hijau bergulir, dan teriakan pemuda berjubah hijau terdengar. Tentu saja, suara itu dibuat oleh getaran energi. Lepaskan dia. Raungan datang, dan kekuatan sihirnya sangat kuat. Sebuah menara kecil yang terbang keluar dari puncak pemuda yang dipenuhi iblis, tumbuh dengan cepat, dan pergi untuk menekan Luming. Prajurit suci. Tidak diragukan lagi menara ini juga merupakan prajurit suci. Orang-orang ini adalah pemimpin klan masing-masing. Jika mereka bisa sampai di sini, mereka secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan. Setiap orang memiliki prajurit suci sampai batas tertentu. Pria muda dengan roh jahat yang kuat, bernama Moji, berasal dari Sekte Iblis Surga. Menara kecilnya adalah prajurit suci yang dia dapatkan ketika dia memasuki dunia rahasia Kaisar Agung. Meskipun, dengan pencapaiannya, tidak mungkin untuk memberikan permainan penuh pada kekuatan prajurit suci, tetapi itu masih lebih kuat dari prajurit roh Kaisar. Menara dikurangi menjadi seukuran bukit, dan ditekan ke arah Luming. Di bawah menara, ada daya tarik yang mengerikan, seolah menarik Luming masuk. Sua. Di belakang punggung Luming, satu sayap dari sayap bulu hitam mengepak, dan dengan cepat menjadi lebih besar, seperti pisau, dan dipotong ke menara. Kapan? Menara bergetar, roh jahat berguling, dan dipotong dan terbang keluar, tetapi sayap bulu hitam ditekan oleh menara, dan juga terbang kembali. Ledakan. Ledakan. Bersenandung. Bersenandung. Pada saat ini, Dia Yu, Wang Xiao, Si Tian, dan 4 pemuda kekar, masing-masing dengan nafas yang kuat, masing-masing dengan seorang prajurit perang, muncul dari tubuh mereka. Prajurit suci. Mereka semua menggunakan prajurit suci untuk membunuh Luming. Wajah Luming menjadi serius. Jika prajurit suci disingkirkan dan dia bertarung dengan kekuatannya sendiri, bahkan dalam menghadapi pengepungan 6 tuan besar, Luming tidak takut, dan bahkan bisa memenangkan pertempuran. Namun, pihak lain menggunakan prajurit suci. Sebaliknya, efektivitas tempur mereka berkurang dan menjadi tabrakan antara prajurit suci, yang tidak menguntungkan bagi Luming. Bersenandung. Alis Luming bersinar, dan tripod guntur melayang keluar. Menyentuh. Saat itu, di langit, lampu pedang menyala, dan sebuah kotak batu giok pecah. Di kotak giok, jimat giok terbang keluar. Heyu dan yang lainnya mengepung Luming, tetapi yang lainnya tidak menonton opera. Mereka mengejar 2 kotak batu giok yang tersisa di langit. Di kotak giok sebelumnya, ada baju besi giok. Terlihat bahwa harta di dalam kotak batu giok lebih berharga. Begitu simbol batu giok muncul, beberapa orang yang tersisa mulai bertarung. Heyu dan Si Tian mengubah wajah mereka. Yah, lepaskan dia kali ini. Ketika Si Tian membuka mulutnya, dia bergegas ke langit dan ikut serta dalam pertarungan memperebutkan jimat giok. Ketika orang lain melihat ini, dia pergi untuk memperjuangkan jimat giok secara berurutan. Luming terlihat tenang dan tidak berpartisipasi di dalamnya. Sebaliknya, dia melihat kotak batu giok terakhir. Kotak giok ini adalah yang tercepat, terbang di udara seperti kilatan petir. Sua. Luming mulai tiba-tiba, meraihnya dengan satu tangan, membentuk tangan besar dan meraih kotak batu giok. Namun, kotak giok sangat fleksibel. Dalam sekejap, itu menghindari telapak tangan Luming. Kemudian, tubuh Luming menyala dan menggunakan teknik Feng Yuan. Bentuk tubuhnya seperti listrik, dan dia mengejar kotak batu giok itu. Tapi di kotak giok, ada cahaya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Luming dibuang. Aku akan pergi. Luming mau tidak mau memarahi, kotak batu giok, kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari dia, tidak ada alasan. Luming mengejar kotak batu giok itu. Di sisi lain, pertempuran untuk jimat giok telah diputuskan. Pada akhirnya, pesona giok diperoleh oleh seorang wanita tiada taraf. Mata Si Tian dan orang lain berbinar, tetapi mereka tidak mulai merampok. Jelas, mereka takut pada wanita ini. Saat ini, semua mata orang tertuju pada kotak batu giok terakhir. Setelah itu,
orang-orang mulai menyerang kotak batu giok itu satu persatu. Namun, kotak batu giok, yang sangat fleksibel dan berkelap-kelip di udara, menghindari serangan orang satu persatu. Bahkan jika seseorang menggunakan prajurit suci, itu tidak berguna. Aku menyarankan agar kita membagi ruang batu ke arah yang berbeda, dan semua ladang akan meledak, dan ruang batu akan diselimuti di lapangan. Dengan cara ini, tidak ada jalan keluar untuk kotak batu giok ini. Itu telah disarankan. Bagus. Aku tidak punya pendapat. Aku akan mengambil kotak batu giok ini dan bertarung dengan kemampuanku lagi. Orang lain bertanya. Mereka semua tidak punya pendapat. Tubuh mereka melintas ke segala arah. 13 semuanya. Awalnya, ada 14 pemimpin dari 13 sekte teratas dan Luming. Namun, Luming membunuh pemuda berjubah hijau itu, dan sekarang tersisa 13 orang. Bersenandung. 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 Pada 13 orang, ada ladang yang mekar dan berkembang pesat, perlahan menutupi seluruh ruangan batu. Kotak batu giok, bisa bergerak jarak jauh, semakin kecil dan semakin kecil, akhirnya harus ditutupi oleh medan. Haha, ini milikku. Seorang pria muda sangat gembira. Akhirnya, kotak batu giok diselimuti ladangnya. Kemarilah. Sitian berteriak, dan lapangan menyusut dengan tajam. Kotak batu giok bersinar dan ingin melarikan diri. Dengan satu sentuhan, kotak batu giok itu meledak dan isinya mengungkapkan wajah sebenarnya dari Gunung Lusan. Itu sebenarnya adalah pil, di mana fluoresensinya cerah, ada penglihatan yang muncul, berkelok-kelok di sekitar atmosfer jalan. Saat melihat pil ini, mata semua orang membelalak. Posengdan, ini Posengdan. Posengdan ini milikku. Salib ajaib pertama meraung. Yang lain juga bersinar. Ini adalah pil yang rusak. Bahkan hati Luming penuh dengan api. Memecah pil suci dapat membantu orang menerobos ranah santo bela diri. Sangat sulit bagi Kaisar Wu untuk menghancurkan orang bijak seni bela diri. Ada banyak tokoh di puncak Kaisar Wu, seperti 13 tokoh tingkat atas di Changsu. Ada juga banyak orang kuat di puncak Kaisar Wu. Namun, hanya ada sedikit orang suci bela diri. Orang suci bela diri, di tanah Yuan, bisa dianggap sebagai master. Namun, bahkan jika Tian Jiao top seperti Si Tian dan He Yu tidak yakin bahwa mereka akan dapat menembus santo bela diri. Dalam sejarah, aku tidak tahu berapa banyak bakat luar biasa yang telah dibudidayakan hingga puncak Kaisar Wu sejak awal, tetapi mereka tidak dapat menembus orang bijak Wu untuk waktu yang lama. Mereka terjebak di puncak Kaisar Wu sepanjang hidup mereka, dan Zhou Yuan kelelahan. Mengapa tidak? Memecah pil suci dapat meningkatkan kemungkinan menembus santo bela diri sebesar 30%. 30%, kemungkinan ini, sangat mengerikan, akan membiarkan banyak orang kuat di puncak Kaisar Wu merebut kepalanya. Secara khusus, jika mereka meningkatkan kemungkinan sebesar 30%, mereka akan memiliki jaminan besar bahwa mereka akan dapat menjadi orang suci di masa depan. Kamu tidak berpikir, Posengdan, hanya di bidangku, dan aku punya takdir. Dengan gemuruh dari langit batu, medan menyusut dan dia ingin mengambil ramuan yang rusak itu ke tangannya. Namun memecahkan pil suci, jika ada spiritualitas, sebenarnya menerobos alam surga batu dan melepaskan diri dari kendali surga batu. Ini milikku. Orang lain, satu demi satu, terbang ke Sein dan yang rusak. Semua jenis sinar, mengembunkan tangan besar, menuju pil yang pecah untuk digenggam. Tapi menghancurkan ramuan suci, mengirimkan sinar matahari, terbang, menembus tangan besar itu, dan membiarkannya terbang ke udara. Sua. Luming mengerahkan keterampilan angin dan Yuan, dengan sayap hitam di belakangnya, yang secepat kilat. Dia menuangkan ramuan yang rusak, dan langsung muncul beberapa meter jauhnya. Sebuah tangan besar untuk dijelajahi, medan kekacauan memadatkan telapak tangan, menuju Sein dan yang rusak untuk digenggam. Terima kasih sudah subrek Penatua.